Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi meskipun sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di webinar keempat Komunitas Dokter Cyber yang kali ini mengangkat tema pelindungan website dengan firewall pada hari ini, Sabtu 2 September 2023. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkannya, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat. Di sini ada Bang Mawidianto Agustian selaku pengurus komunitas dokter cyber yang mewakili ketua komunitas dokter cyber. Halo Bang Mawidianto. Halo, Kemudian di sini halo juga Mbak Restia dan ya, sorry. dan di sini juga sudah ada Mas Kurniawan selaku narasumber webinar kita pada hari ini. Halo Mas Kurniawan. Halo juga. Harus. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Gimana teman-teman? Sehat-sehat ya di rumah semuanya? Pada hari ini sudah siap ya menyaksikan webinar kali ini dari komunitas dokter cyber. Oke, mungkin em, saya sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Restia Mugiono. Saya juga pengurus komunitas dokter cyber yang pada kesempatan kali ini akan membawakan acara sampai dengan selesai. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk mengawali acara dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebagai pembuka ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali ancaman keamanan di website pada kali ini dengan sangat beragam. Ada, sebut saja ada cross-site scripting, ada SQL injection, header security juga bisa menjadi ancaman, kemudian denial of service yang ancaman tersebut sangat beragam, dapat berakibat ke aspek kerahasiaan, aspek integritas, sampai ke aspek ketersediaan. Nah, untuk itu diperlukan tools keamanan, salah satunya adalah firewall, di mana firewall ini pilihannya sangat beragam. Ada yang open source sampai yang berbayar, ada yang bentuknya software, hardware, sampai bentuknya cloud. Semua ada pilihannya. Nah, mari kita bahas bersama kali ini di webinar keempat Komunitas Dokter Cyber. Nah, sebelum kita memulai acara intinya, kita akan awali dengan sambutan dari pengurus Komunitas Dokter Cyber kepada Bang Mawidianto Agustian. Waktu dan tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Restia. Salam kenal Mas Kurniawan. Terima kasih sudah berkenan kontribusi ilmunya di sini ya. Mungkin teman-teman sudah nggak sabar sih. Saya singkat aja mungkin Mbak Restia biar juga waktunya bisa termanfaatkan dengan optimal ya buat teman-teman di Dokter Cyber. Jadi kalau bicara keamanan cyber bukan lagi jadi suatu apa ya, bukan lagi jadi satu hal baru, tapi satu kebutuhan sekarang ini. Yang saya izin saya turun dulu sedikit mengenal tentang dokter cyber. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Bang. Silakan. Sudah. Oke. Sedikit aja mungkin gimana sih sejarahnya mungkin dari teman-teman perlu juga kita sampaikan sebenarnya komunitas ini tujuannya mau kemana dan kita juga ingin apa sih utamanya dari kami berkumpul, berkomuniti, bersatu gitu ya. Jadi kalau di video kita itu tadi jargonnya selalu bilang hacking is art, defense is guard, dan resilience itu selalu di maintaining by cyber security balance. Jadi kita harus uh, seimbang gitu antara kita tahu cara menyerang hackingnya, kemudian dan tahu juga bagaimana untuk kita bisa bertahan. Maka dari itu kita coba sharing di sini berbagai macam latar belakang keilmuan, latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan yang concern terhadap keamanan cyber itu sendiri. Maka dari itu kita
pingin juga nggak hanya dari teman-teman di lingkungan pemerintah, dari teman-teman swasta maupun teman-teman praktisi, kita bisa tukar ilmu di sini, sharing bersama, berkontribusi bersama biar pengetahuan tentang keamanan cyber itu juga optimal. Tidak hanya kita menggunakan IT sebagai sarana untuk mendukung kinerja kita sehari-hari, namun juga kita perlu mengetahui bagaimana kita memproteksi apa yang sudah kita bangun itu jauh lebih kuat dan lebih resilient terhadap serangan. Di sini visi misi kami dari komunitas dokter cyber menjadi komunitas yang dapat memberikan kontribusi, khususnya tadi pada ketahanan cyber. Kita banyak memiliki programmer yang tahu bagaimana membuat website, bagaimana membuat suatu aplikasi dengan baik, dengan cakep gitu dilihat semua orang bisa digunakan dengan mudah. Tapi kita lupa satu hal, yaitu tentang bagaimana kita mengamankan, mensustain aplikasi itu dengan keamanan cyber. Kita lupa men-setupnya dengan secure coding, dengan parameter-parameter keamanan lainnya. Maka dari itu, komunitas ini ingin mendorong semua itu berjalan seimbang. Tidak hanya bagus dalam sisi aplikasinya, cantik dalam sisi interface-nya, namun juga aman dalam menjaga operasionalnya sehari-hari. Misi kami yang pertama pastinya memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat secara luas ya tentang pentingnya bagaimana peran dari keamanan cyber itu sendiri. Kemudian memberikan referensi untuk kebijakan dan prosedur dan tata kelola. Tidak hanya teknis, kami juga mendorong tata kelola. Teman-teman juga kalau minggu kemarin ikutan sudah bicara tentang ISO lengkap oleh Mas Rahadian. Tentunya kita seimbangkan sore ini atas perkenan dari Mas Kurniawan bisa sharing. Sebenarnya kita punya website, bagaimana sih mengamankannya dengan perimeter, salah satunya firewall. Kemudian kontribusi lainnya kita juga memberikan pelatihan tadi berupa teknis maupun secara administratifnya, tata kelolanya, dan menjadi ruang terbuka untuk bisa saling berbagi ilmu dan informasi terkait keamanan siber. Nah, targetnya, banyak iklan dari teman-teman yang mau coba masuk lagi ya. Tidak hanya tadi saya cerita masyarakat secara umum, sektor pemerintah ada, teman-teman. Saya lihat tadi di sini juga ada dari Diskominfo beberapa provinsi ya, kemudian teman-teman di sektor swasta, mahasiswa, pelajar, dan juga orang umum yang ingin belajar, ingin kontribusi. Kita tidak semuanya sini serba tahu, tapi juga yang penting kita saling melengkapi bahwa yang ini tahu A, yang sini tahu B, kita kontribusi jadi A plus B gitu ya. Dan itu semua kita tuangkan di dalam community ini. Oke. Gampang untuk gabung ke sini ya, kita tadi mungkin sebelumnya sudah ceritakan tentang bagaimana kita bergabungnya di komunitas ini. Kita bisa langsung masuk, join langsung via link Telegram kami, di linknya sudah tertera di depan teman-teman semua ya, dan itu langsung kami terbuka untuk saling sharing ilmu, namun tolong sama-sama menjaga kita tidak untuk tidak menyebarkan hal yang sangat jauh dari hal positif terkait keamanan siber. Mungkin ini sudah dipahami bersama. Mungkin untuk lebih singkatnya, mungkin saya langsung lanjutkan ke Mbak Restia untuk bisa sharing ilmu dari Mas Kurniawan ya, tanpa berlama-lama. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan di sore hari ini, di weekend ini, di malam minggu ini, dan dapat ilmu yang bermanfaat dari Mas Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Mawidianto Agustian atas sambutan yang diberikan. Nah, untuk paparan selanjutnya, kita akan ke inti acara, di mana di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Kurniawan. Kepada Mas Kurniawan, kami persilahkan. Ya, ini sikerannya udah terlihat nggak nih? Oh, gimana Mas? Untuk sikeran di sini? Share screen ya? Ya, saya share dulu ya. Oh iya, silakan Ya, Mas. oke. Terlihat nggak? Siap, sudah Mas. Sudah terlihat. Oh ya, oke. Sebelumnya terima kasih dari Dokter Siber yang telah mengundang saya untuk mengisi di webinar hari ini pada hari Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023.
Di sini Masih, materi ini Mas screen-nya masih Telkomsel. Nah, itu. Belum terlihat. ke ininya, belum ke materinya, screen-nya. Oh ya, oke. Ini terlihat nggak nih? Terlihat nggak untuk start Masih, Windows-nya Masih terlihat nggak? masih oh buffering udah, sih, Mas. masih Terlihat sekarang? sebagian aja sih. Tapi Oh, bagian utamanya dia masih kotak hitam gitu. oh ya, oke. Sebentar, Nah, saya ini share. udah. Udah ya? Oke, udah mulai. Oke, sekarang terlihat. Bufferingnya tadi. Mas mau Hah? memperlihatkan ini ya, PDF ya Mas materinya ya? Enggak. PPT. Oh, oke. Ini baru Terlihat nggak? PPT-nya. Dia Iya, udah terlihat. terlihat. Siap, sudah. Oh ya, oke. Di sini materinya perlindungan website dengan firewall. Oke, sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Untuk layarnya browser ini terlihat nggak ya? Bentuknya terlihat, misalnya saya ketik google.com gitu terlihat nggak? Ya, terlihat Mas. Terlihat ya? Ya. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Kurniawan. eh saya sendiri sih udah disebut di ini ya, di flyernya ya, tentang saya sendiri. Jadi ya kalau untuk website Escort sendiri di sini ya. Lalu untuk ini, kalau untuk saya sendiri, mungkin saya tulis di sini ya. Dari latar pendidikan saya, dulu saya sekolahnya di sini ya dulu. Mungkin ya kenalan dulu ya. Oke, dulu saya sekolah di Bupri 1 ya. Nah, di sini bagi yang belum tahu ya. Lalu saya lanjut di sini ya, di STEM Akun Jakarta, kuliah saya. Nah, di sini. Sekarang udah jadi UDI ya. Jadi dulu saya kuliahnya di sini, jurusan Teknik Informatika, S1 ya. Saya lulus tahun 2007, wisuda tahun 2008. Lalu setelah saya lulus dari STEM Akum Jakarta, saya lanjut di S2 Ilmu Komputer UGM di sini ya. Saya lulus tahun 2015, wisuda tahun 2015. Nah, itu sedikit tentang saya ya. Setelah lulus dari S2 Ilmu Komputer UGM, ya saya full time di Escort aja sih. Kalau tentang Escort sih kayaknya udah banyak yang tahu ya. Oke. Banyak Mas. Kayaknya banyak dari Escort nih Oke. gabung nih hari ini. Iya. Hartanya jadi banyak. Oke. Jadi untuk saya pribadi ya mungkin dari story ya. Jadi saya kenal komputer tuh dari SMP ya, dari SMP gitu. Tahun 90-an saya udah punya internet sendiri ya. Untuk saya membuat website pertama itu tahun 2001. Jadi belajar hacking web pertama itu tahun 2001 ya. Itu hacking ya, waktu itu belajar hacking web ya. Tahun 2001. Lalu ya belajar buat web juga tahun 2001. Ya, sejak itu saya jadi tertarik tentang security ya, gitu, tentang hacking dan security. Nah, untuk materi hari ini, saya langsung aja kali ya. Saya langsung aja. Materi kita apa nih? Hari ini pelindungan website dengan firewall ya. Nah, ini materi kita hari ini. Gitu. Nah, apa itu firewall gitu ya? Saya mulai dari ini dulu ya. Nah, jadi firewall itu adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang berasal dari jaringan eksternal. Seperti internet gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini internet, ini ada firewall-nya gitu ya. Ini ada user 1, user 2, user 3 gitu. Oke lah. Ya ini secara umum ya, secara umum. Lalu kalau kita tentang firewall sendiri, itu ya ada dua ya biasanya. Ada firewall jaringan, atau bisa juga disebut network firewall. Lalu firewall aplikasi gitu ya di sini. Nah, kalau contohnya itu apa? Kalau network firewall, ya ini ya.
firewall paket gitu kan, paket filtering firewall gitu. Nah, kalau yang ini, yang firewall aplikasi gitu ya, itu ya firewall aplikasi gitu, kayak WAF gitu ya, web application firewall. Jadi bisa buat nangkal SQL injection, cross scripting gitu ya. Kalau untuk firewall UWB itu ya kayak UWB gitu ya, kayak UWB gitu. Yang paling simpel gitu ya. Oke. Lalu kalau kita bicara web application firewall, ini WAF ya, sebutnya WAF gitu. Jadi suatu perangkat lunak ya yang dirancang untuk melindungi aplikasi web dari berbagai serangan siber dan ancaman keamanan yang ditujukan ya langsung pada aplikasi tersebut, aplikasi web tersebut ya itu. Nanti kita coba belajar instalasi nanti ya, belajar instalasi WAF gitu. Jadi nggak hanya teori aja ya gitu kan. Nanti kita belajar instalasi dan gimana kita pilih rule yang tepat gitu ya, rule yang tepat gitu. Lalu fungsi utamanya apa nih kalau WAF itu? Ya ini ya, untuk memantau gitu ya, untuk mendeteksi gitu kan, dan mencegah serangan terhadap aplikasi web yang berjalan di server gitu ya. Ya kita ya definisi dulu ya, kita bisa definisi dulu. Nah, lalu mode security. Kenapa kita pilih mode security? Ya, ini gratis ya, free ya, open source juga gitu kan. Ya, mode security gitu. Jadi mode security itu apa sih sebenarnya gitu ya? Mode security itu sebuah perangkat lunak ya, sumber terbuka, jadi open source itu, yang berfungsi sebagai web application firewall. Ya kalau bahasa Indonesianya ini ya, firewall aplikasi web gitu kan. Nah, ini ada mode security kan. Mode security dirancang untuk melindungi aplikasi web dari berbagai serangan siber dan ancaman keamanan yang ditargetkan langsung pada aplikasi tersebut gitu ya. Ya, biasanya ini terintegrasi ya, kayak ke Apache, ke Nginx gitu ya. Nah, berikutnya serangan aplikasi web itu. Apa aja sih serangan aplikasi web gitu? Nah, itu ada SQL injection, ada cross scripting, ada local file inclusion, ada remote file inclusion, ada insecure direct object reference gitu kan. IDOR ya gitu. Lalu apa itu SQL injection? Nah, di sini sudah ada definisinya ya. Jadi SQL injection itu teknik ya, teknik hacking yang mendapatkan suatu akses pada sistem database yang berbasis SQL gitu kan. Kalau cross scripting, apa itu cross scripting? Jadi cross scripting adalah serangan web yang dilakukan dengan menginjeksikan suatu tag HTML ya gitu. Ya, dengan cross scripting itu ya kita bisa melakukan ini ya, pencarian cookie gitu kan, pencarian cookie gitu semacam kayak gitu. Nah, untuk cross scripting itu dibagi dua ya, non persistent sama non persistent. Jadi ada dibagi dua gitu ya. Nah, yang paling umum sih yang ini ya, yang non persistent yang paling umum ya, yang paling umum non persistent gitu. Nah, ada juga ini ya, LFI, local file inclusion. Jadi kita mengikuatkan file di dalam server gitu kan, di dalam server. Ya, ini saya langsung praktis saja ya daripada baca gitu kan. Nah, ini ya, IDOR kan, insecure direct object reference. Apa itu? Celah karena tidak ada pengecekan pada akses. Nah, ini susah ya ini. Jadi harus susah terhadap suatu objek misal data. Nah, ini susah kalau kena WAF itu. Kenapa? Ya karena misalnya ID sama dengan 1 gitu kan. ID sama 2. Nah, itu kan sulit kalau mau dideteksi sama WAF-nya kan. Beda kayak cross scripting, local inclusion, lalu apalagi SQL injection gitu kan. Itu bisa aja kan ditangkal sama WAF-nya. Ya kalau ini susah lah ini ya. Ya mau cuma ID sama dengan 1, ID sama dengan 2 gitu kan. Susah lah kalau ini ya, susah. Gimana buat algoritmanya kan gitu kan. Susah buat algoritmanya. Saya juga nggak tahu gitu kan. Gitu. Susah lah kalau IDOR. Kalau ada yang tahu ya bisa kasih tahu saya lah. Nah, nanti di sini ada demonya ya, contohnya ya. Demo contoh pengamanan dengan UWB kayak gimana gitu kan. Demo deteksi WAF gitu dengan WAF Windows F gitu kan. Nanti kita coba lah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lebih suka ke praktis ya. Jadi saya lebih suka ke praktek ya. Kalau teori itu biasanya ngantuk sih ya. Oke, tapi kalau mau tanya-tanya tentang teori boleh lah nanti lah. Oke, saya langsung aja ya untuk contohnya ya tentang WAF ya. Oke. Jadi misalnya ada seperti ini. Saya ada Ubuntu server ya. Jadi di sini ada Ubuntu server. Jadi Ubuntu-nya ini itu nggak ada WAF-nya ini, nggak ada firewall ya, nggak ada web application firewall. Ini kalau saya ketik WW status itu ya nggak ada firewall-nya sih, inaktif ya, inaktif gitu. Dan ini juga nggak ada ini, nggak ada WAF-nya juga gitu kan. Nah nanti kita coba install ya gitu.
Yang ada buff-nya yang mana, Mas? Yang ada buff-nya itu ini ya, yang ada buff-nya. Nah, ini ada buff-nya ini. Nah, ini mode security nih gitu kan. Nah, ini coba kita lihat IP-nya ya. Nah, ini IP-nya kelihatan kan? Belakangnya berapa nih? 15 kan gitu kan. Ini belakangnya berapa nih? 172 kan gitu. Jadi yang nggak ada firewall-nya yang berapa nih? Yang belakangnya 172 gitu kan. Kalau yang ini 15 gitu. Oke, kita cek aja ya. Nah, cara ngecek, ini targetnya ada firewall nggak nih? Nah, gitu kan. Nah, kalau kita idealnya itu suatu website itu perlu ada web application firewall. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen, Mas, saya ini nggak pengen install gitu. Ya, Masnya atau Mbaknya itu bisa aja pakai ini ya, recall-nya kan gitu. Bisa aja gitu. Tapi kalau mau diinstal sendiri, mau lebih advance itu ya, ya diinstal sendiri aja gitu kan. Nah, kita akan cek ya di sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan cek. Saya pakai ini aja ya. Nah, di sini kita bisa cek. Saya pakai ini dulu aja ya. Jadi ada dua cara ngeceknya ya. Pakai WAF, WinNanoF, sama HTTP WAF detect ya. Jadi ada dua ya. Nah, kita coba pakai ini dulu. Kita lihat ya. Ini yang nggak ada firewall webnya ya. Kita lihat ya. Nah, kita cek ya. Kita cek. Jadi pertama kita cek dulu ini sebenarnya target itu ada firewall-nya nggak sih? Maksudnya WAF-nya ya. Saya masuk di sini WAF-nya gitu kan. Gitu. Nah, di sini kita lihat open kan nggak ada kan di sini kan. Nah, gitu nggak ada. Nah, kalau yang satunya gitu kan 15 ya tadi ya. 15 kan. Nah, kita cek aja ya. Kita cek. Ya. Nah, ini proses ya. Ini proses. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Di WAF-nya ya yang ini. Nah, ini kelihatan kan? WAF kan terdeteksi WAF-nya. Jadi ada WAF-nya di situ. Gitu. Kalau ada cara lain nggak, Mas? Cara lain ada juga gitu. Ada juga cara lain. Pakai ini WAF w-f gitu kan, bisa juga ya. Misalnya apa nih? Ini ya, misalnya ini aja ya. Kita cek ya. Ada WAF-nya nggak nih? Gitu. WAF w-f gitu kan. Kita cek ada firewall-nya nggak sih ini? Ada WAF-nya nggak sih maksudnya? WAF-nya ya. Nah, kita akan cek seperti ini aja ya. Kita akan cek kalau untuk ini lebih tepatnya ini aja. Misalnya escort aja kita coba ya. Oke. Nah, di sini ada CloudFlare-nya ya. Kalau kompas.com itu biasanya CloudFront itu dari Amazon kalau salah sih, kok Kompas. Nah, di situ udah kelihatan ada buff-nya kan. Ini juga ada buff-nya, CloudFront dari Amazon. Jadi kita tahu, oh, itu ada buff-nya gitu kan. Ada buff-nya. Itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan Kompas ya. Kalau gudeg.net gitu kan, kita cek ya, misalnya gitu. Nah, kalau kita cek kayak gudeg.net, ya itu proses ya, jalan gitu. Nah, cara deteksinya itu ada dua itu tadi. Ya kadang-kadang juga seperti itu sih hasilnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu ini gunanya apa, Mas? Kalau misalnya ini kan web application firewall. Kalau firewall yang network, Mas, ini kan yang web, Mas, gitu. Kalau yang network kayak apa gitu kan? Nah, ini yang network ya. Ini yang network gitu. Kita cek aja ya. Misalnya ini aja kita cek ya. Contohnya aja. Nah, ini yang 15 ya. Kita coba aja yang 172 dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan 172 nih. Nah, ini kan kalau kita status firewall-nya kalau kita lihat di sini. Inaktif kan gitu. Nah, kita cek ya. Misalnya kayak gini. Emang gunanya kalau misalnya saya pasang firewall itu apa sih? Kalau untuk network gitu ya. Biasanya seperti ini, Mas. Kita coba ya. Misalnya saya pakai R57 aja ya. Yang sederhana aja. Oke, kita kan cek. Ini kan tadi kan kita bicara tentang WAF ya. Lalu gunanya network itu apa gitu kan? Nah, ini kan biasanya kan berdampak. Kalau nanti kita bicara tentang keamanan di ini ya. Kalau udah jebol duluan, udah masuk ke server kita, udah dalam bentuk terminal gitu kan. Ya, katakanlah PHP cell lah. Terminal dalam arti PHP cell ya. Ya, kita bisa mencegahnya itu kan.
Nanti kita akan coba belajar uh, apakah kita itu kalau mau nangkal reverse cell itu gimana gitu. Contohnya kayak gini. Kalau saya kan punya microdata center ya. Kalau masnya lihat, mbaknya lihat, saya punya microdata center di sini. Jadi ini saya kelola sendiri. Jadi server saya di sini itu ada free hosting, ada free VPS. Jadi kalau mau daftar ya sudah daftar sendiri ya. Ini saya kelola sendiri gitu. Jadi ya infrastruktur juga saya bangun gitu, aplikasinya juga saya bangun sendiri gitu kan. Jadi dari aplikasinya, dari sampai servernya, sampai infrastrukturnya itu saya sendiri semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau orang mau daftar hosting sih daftar aja ya, ini free ya. Dan ini berbasis kontainer gitu. Gitu. Apakah ini ada firewall networknya? Ada. Apakah ini ada firewall layer 7? Ada. Nah, kalau kita lihat di sini, di mikrotiknya ya. Jadi ini pelindungnya ya. Jadi mikrotiknya ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ada firewall di sini kan. Jadi ini sudah saya blok di sini. Jadi kalau kita lihat di firewall-nya, ini juga mikrotiknya saya setting sendiri, semuanya ya dari firewall-nya. Jadi ada pengelompokan di sini, di NAT-nya ya. Kalau kita lihat di NAT-nya, nah ini dimainkan di layer 7-nya ya, di layer 7-nya dimainkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita lihat di advance kan gitu. Ini ada permit URL kan. Nah, kita bisa lihat di sini di address list-nya. Itu kan kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya ini semuanya diblok, semua akses keluar itu saya blok. Jadi mereka yang daftar hosting, yang daftar VPS, ya silakan aja daftar gitu. Pertanyaannya, dia bisa DDoS keluar, dia bisa ngeksis keluar, kan gitu pertanyaannya kan. Nah, semuanya kan diblok, kecuali kalau dia ngakses repo, boleh, ngakses GitHub, boleh, akses WordPress, boleh, Google, boleh gitu. Jadi apa yang boleh diakses itu sudah saya list gitu. Jadi websitenya itu kalau orang jebol, dia nggak bisa reverse ke servernya dia gitu. Misalnya orang biasanya kan pakai backconnect ya, pakai backconnect. Jadi semuanya sudah ditangkal gitu di layer ini udah di layer aplikasinya gitu kan di layer 7 kan gitu kan buat akses keluar kan di layer 7-nya gitu. Jadi kita nggak semata di network aja gitu kan, nggak semata network tapi juga di layer 7 gitu. Nah, artinya apa? Artinya sampai sekarang ya aman-aman aja kan VPS-nya kan gitu. Kalau mau lihat kontainernya itu banyak gitu ya. Ini yang kontainer yang saya kelola ya. Saya mengelola 360 kontainer. Bayangkan aja, banyak banget kan yang saya kelola kan. Saya juga ngelola apa nih? 110 kontainer. Jadi mereka tuh pada berdaftar di sini gitu kan. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, servernya di mana Mas? Ini servernya. Nah, servernya di depan saya gitu kan. Ada di situ gitu. Nah, artinya apa? Artinya saat orang buat website di sini, ya mereka sudah kalau untuk keluar ya semuanya sudah saya batasi gitu kan. Ya silakan aja daftar gitu kan. Gitu. Jadi firewall itu juga nggak hanya dari luar ke dalam gitu kan, tapi juga dalam keluar gitu kan. Nah, kita mainkan di mikrotiknya gitu kan, di mikrotiknya sini. Gitu ya. Ini banyak. Jadi contohnya gimana Mas contohnya? Oke, saya cari contoh ya. Website ya misalnya katakanlah dia ngelola ini Mas, misalnya ya, contohnya dia daftar. Ini VPS gratis ya, misalnya gini. Nah, ini VPS gratis, misalnya saya daftar apa ya? Ini daftar dulu sih. Oke, saya daftar dulu ya sebentar. Ya ini kita dapat SSH sih. Kalau misalnya Masnya daftar di sini, itu dapat akses SSH. Jadi saya kasih free Mas. Mbaknya, Masnya itu tak kasih free di sini. Gitu. Nggak masalah gitu kan, karena sudah diblok sama Firewall. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Tadi ya tentang application Firewall ya. Di sini kan. Balik ke sini kan kita. Oke. Nah, jadi di sini itu kita bisa pakai apa? Pakai UWV ya. Ini pakai UWV bisa. Kalau ini pakai apa? Pakai WAF. Web Application Firewall, pakai mode security bisa, yang gratis ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang mode security ya. Oke. Nah, kita coba aja kali ya. Kita install WAF dulu ya. Oke, kita belajar install WAF dulu. Jadi, biar kalau Mas, saya punya server nih, Mas. Di rumah gitu. Atau Masnya punya server VPS gitu kan. Mau diinstal WAF-nya gitu. Bisa nggak? Bisa aja gitu kan. Oke, kita coba install ya. Kita coba install. Oke. Kita coba install. Oke. Langkah pertama apa? Instalasi. Oke, kita akan melakukan instalasi web application firewall. Mungkin kalau OWW udah banyak tahu ya. Mungkin nggak perlu ya kalau OWW kan terlalu simpel ya OWW status gitu ya mungkin. Ya OWW status, OWW lo 22, OWW lo 80 kan gitu. Kayaknya udah tahu. Kadang dia nanti pakai R57 terus mau backconnect kan. Ya bisa aja sih, nggak masalah sih gitu.
Ya seperti itu ya, umumnya kan gitu firewall. Jadi kalau kita set ya nanti yang elo ya itu tadi kan gitu. Nah biar dia nggak bisa keluar kita mainkan di mikrotiknya gitu kan, di mikrotiknya gitu. Ini ya kita kita enable dulu ya, enable dulu. Nah itu seperti ini ya, kita proses saja. Nah gitu, kita lihat hasilnya ya. Ini ya ini firewall biasa ya, firewall network sih. Nah gini ya, jadi yang diizinkan tuh ini gitu. Nah kalau kayak gini itu biasanya itu dia kalau mau serangan binsel itu nggak bisa ya kalau dia binsel. Jadi buka port misalnya attacker masuk tuh ke server, terus dia melakukan binsel pada port 4444 mau remote itu nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena diblok sama firewall-nya gitu, nggak bisa. Tapi kalau udah keluar bisa nggak? Nggak bisa gitu. Ya bisa lah, bisa ya buat keluar bisa. Nah karena itu kita penting dikasih ini tuh mikrotiknya gitu kan. Gitu. Jadi kalau dia misalnya mau pakai apa kayak nggak bakal bisa gitu kan, nggak bisa keluar karena sudah saya kunci di maskuradenya di sini. Sudah saya kunci. Apakah ini sudah diuji, Mas? Ini sudah saya uji lama banget ya. Ini hosting gratis, VPS gratis itu udah lama gitu kan. Sampai sekarang aman-aman aja kan, orang nggak bisa keluar gitu kan. Gitu. Selama ini ya, sampai saat ini gitu kan. Kecuali mungkin dia nge-hack mikrotik saya kan bisa jebol aja kan gitu. Wah, mikrotik saya dihack gitu kan, ya bisa aja dia jebol kan. Bisa nggak Mas ini mikrotiknya dihack? Ya kalau dia bisa nge-hack mikrotik saya ya jebol gitu kan. Kan gitu ya. Ini bisa nggak dibebas? Ya bisa aja kalau dia bisa nge-hack mikrotik saya. Nah, gitu. Karena kan dia kan punya VPS di ini kan di server saya kan, di jaringan saya kan. Ya bisa aja gitu kan dihack gitu. Gitu. Ini juga sama ya, kalau kita filter itu semuanya diblok. Di sini tuh ada 3 jaringan ya. Jaringan kantor, jaringan kelas, sama jaringan server. Nah, ini sudah saya blok ya. Jadi yang boleh ngakses tuh kemana-kemana itu sudah saya atur sendiri semuanya gitu. Jadi dari si jaringan saya bisa ngakses ke jaringan server, tapi jaringan server nggak bisa ngakses ke jaringan kantor, jaringan kelas itu nggak bisa gitu. Jadi orang yang punya pegang VPS, jadi silakan aja dia dikasih akses root. Kalau saya tanya, ini saya akses root nggak? Kasih akses root. Jadi kalau VPS yang saya kasih, yang free itu akses root, gitu ya, full akses gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masang website jebol itu kecil sih kemungkinan dia mempengaruhi yang saya kelola ya, jaringan saya kecil lah. Gitu. Kurang lebih gitu. Oke, kita balik lagi yang instalasi WAF aja dulu ya. Oke, ya kita langsung aja lah. Kita instalasi WAF aja, instalasi mode security. Oke. Oh ya, ini saya juga ini ya, kalau misalnya, Mas saya mau buat hosting, Mas bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Mas saya bisa, saya juga buat aplikasi ya, buat aplikasi sendiri ya. Di GitHub saya juga ada. Mas saya mau pengen buat mau buat hosting gitu. Ada nggak? Ya, saya juga buat ini ya, buat program ya, buat program hosting ya, itu ada di sini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas saya mau ngelola banyak website tuh ya, nah itu Mas saya bisa install ini ya, ini free gratis. Dan ini sudah diuji ya. Dan itu ada videonya di sini. Jadi kalau mau cara instalasinya ada di sini. Jadi nanti bisa punya kelola hosting. Bisa ngelola ini free ya. Ini open source ya. Saya lisensikan GPL. Oke, ini stabil ya. Ini programnya stabil. Sudah diuji. Oke, kita langsung aja ya. Kita instalasi WAF ya. Oke, kita lakukan instalasi dulu. Seperti ini. Mungkin sebelum instalasi kita uji dulu kali ya. Misalnya ada website apa gitu kan. Oke, kita uji dulu aja. Kita uji dulu. Misalnya sebelum kan kita perlu tuh perbandingan kan sebelum ada firewall, sebelum ada WAF dan sesudah ada WAF-nya kan. Jadi jelas kan. Jadi kita perlu ada pengujian ya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, sinar konten misalnya gini ya. Oke. Misalnya ada web kayak gini ya. Ini kita coba RFI ya, Remote File Inclusion ya. Oke, kita coba RFI ya. Oke, kalau kita cek itu bisa tembus ya. R57. Bisa sih. Kalau kita mau reverse juga bisa ya. Kalau mau reverse sih bisa. Itu kenapa kita penting dikasih firewall kayak di Mikrotik tadi gitu kan. Kalau enggak nanti bisa bisa jebol gitu kan. Bisa jebol. Gitu ya. Berapa ini biasanya? Biasanya berapa sih ini? Di netnya ya. Di netnya biasanya. Nah, di sini ya. Nah, gitu kan. Ini 11457 ya. Oke. 11457. Oke. Ya kalau mau back connect sih tinggal back connect gini aja kan. Nah, nanti akan bisa ya gitu. Nah, tembus kan kayak gitu ya. Itu kenapa masnya perlu ini gitu kan. Ini ya gitu. Oke.
Saya langsung aja ya. Ya seperti itulah. Nah, kita akan coba, apakah ini bisa LFI, local fact inclusion? Bisa ya, kita coba ya. Local fact inclusion kita uji ya. LFI, ETC, pas WD ya. Persen, 00 ya. Kita uji. Persennya, ya sudah. Nah, mungkin nggak ada ya, mungkin RFI aja lah, RFI aja. Karena lebih mantap lah, lebih mantap RFI. Jadi intinya bisa ya, nanti kita coba amankan ya dari firewall-nya itu. Pakai WAF ya. Oke, ini saya refresh ya. Ya. Tuh. Kalau untuk SQL injection gimana? Oke, saya kasih yang sederhana aja. Misalnya gini ya, untuk SQL injection, nah seperti ini ya. Kita coba admin dashboard. Itu salah ya. Kalau salah seperti itu. Kalau benar nanti bisa. Coba kalau benar itu seperti ini ya. Kalau benar Kurniawan dashboard. Nah, ini yang benar ya. Kalau misalnya masnya kasih ini, Patrick Outro, itu tembus ya, karena ada SQL injection kan. Enter, tembus ya. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi SQL injection? Sebenarnya idealnya kita pengamanan itu di secure coding ya. Codingan itu harus benar. Tapi kalau ya katakanlah nggak benar lah, nggak aman lah codingannya gitu kan. Ya kita perbaiki ya. Contohnya memperbaiki codingan itu gimana contohnya gitu kan. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, di sini kita coba ya. Kalau yang tadi kok bisa kena ini Mas, yang RFI tadi. Nah, ini tak kasih tahu juga Masnya. Jadi gini, kalau misalnya perhatiin, tadi kan celahnya kan di indeks ya. Ini kan nggak boleh Mas kalau kita coding kayak gini. Ini kan file sama dengan get accounting. Jadi sama dengan file sama dengan home. Apakah file ini sudah punya diset nilainya? Sudah kan tadi sama dengan home kan. Maka file sama dengan home.php, include home.php. Karena ada txt, datanya ya error diabaikan kan. Ya artinya saya bisa melakukan include kan gitu kan. Include ya, include. Nah, itu nggak boleh seperti ini. Nah, kita perlu kasih apa Mas? Kasih array ya. Kayak gini. Jadi dari kasih codingan dia harus dibenerin gitu kan. Harus dibenerin. Accounting juga ya. Oke. Seperti ini seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Seperti ini gitu kan. Nah, kasih array gitu kan. Kita bisa kasih di sini ya. Di kayak ini profile kan gitu kan. Apalagi kontak misalnya ya. Nah, gitu ya. Jadi dia ada pengecekan itu bukan inset gitu kan. Ya in array gitu kan. Nah, yang benar tuh kayak gitu ya. Sebenarnya, tapi kalau kita mau jadi ya oke lah dia programmernya misalnya nggak bener ngodingnya gitu kan. Ya sudah kita kasih buff aja gitu kan. Nah, mungkin kita nggak tahu kan si programmernya gimana gitu kan. Jadi pakai in array. Jadi ada pengecekan dengan yang di array-nya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada di sini ya dia nggak boleh include nanti Mas. Gitu. Mas atau Mbak ya. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ya yang SQL design ya. Oke, misalnya gini kalau SQL design. Nah, biasanya kan celahnya kayak gini Mas. Ini kan nggak boleh kayak gini. Pas itu nggak boleh. Biasanya apa nih? Sebenarnya umumnya ada dua ya umumnya. Umumnya itu kita bisa pakai MySQL real escape string. Bisa pakai itu. Atau Masnya juga bisa pakai Mbaknya atau Masnya itu pakai pengecekan. Password itu dicek dengan yang record database-nya yang password. Sama enggak? Kalau nanti misalnya sama sesuai ya, nanti baru boleh login gitu kan. Kalau nggak sama nggak boleh login. Jadi Masnya atau Mbaknya boleh pakai dua cara. Pertama pakai paling aman mendingan pakai MySQL real escape string. Itu lebih enak. Tapi kalau misalnya Mas, saya nggak mau pakai MySQL real escape string itu, ya sudah Masnya atau Mbaknya ya pakai pengecekan aja gitu kan, dengan rekodnya gitu kan, dengan rekod database-nya yang password gitu kan gitu. Itu yang ya contohnya gimana Mas? Ya seperti ini contoh login 2.php gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kasih MySQL real escape string. Ya benar itu seperti ini gitu. Nah, tapi kan ya katakanlah teledor lah, ya kita kasih buff lah gitu ya. Kita kasih buff. Oke lah. Gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas ya. Ada SQL injection, cross scripting gitu ya. Banyak sih. Sebenarnya bisa aja di bypass gitu sih. Biasanya kalau saya itu zaman dulu sih saya bebasnya pakai ini ya. Kalau saya biasanya kalau bebas WAF itu pakai Hekbar ya. Gitu sih. Ya ini ya itu ada di sini. Aduh ini nggak bisa ikut itu ya. Oke. Ini nggak bisa di ini. Nah ini ya. Bypass WAF ya. Biasanya saya pakai bypass WAF gitu. Itu biasanya kalau mau security bisa nggak Mas di bypass WAF-nya? Kalau misalnya Mas saya pilih yang generik,
versi 213 nggak salah, 2.1.3 nggak salah. Bener nggak sih? 2.1.3, saya cek dulu ya. Betul nggak sih? Coba. Instalasi buff ya. 2.1.3 nggak salah sih. Coba saya cek. Sorry, 214. Nah, 214 itu yang generik itu bisa kita bebas ya. Kalau misalnya pilih generic rule yang di mode security itu bisa di bebas gitu. Itu. Kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya kasusnya cross scripting gitu. Biasanya kalau kasusnya cross scripting itu gini, kalau kasusnya cross scripting. Kalau Mas sampai generik dari mode security, itu nanti kalau misalnya Mas pakai ini, itu kan bebas. Sorry. Kalau dari mode security dia kalau masnya pakai ini, pakai location ya, misalnya pakai location contohnya ya, masnya pakai location ini kan direct ya. Kalau masnya pakai location yang kondisinya kalau gini, masnya tanpa buff ya tembus ya, kalau tanpa buff ya tembus. Tapi kalau masnya pakai yang generik, kalau masnya pakai yang generic rule gitu ya, ya ini kalau masnya pakai generic rule ya nggak tembus kan, nggak bisa. Kalau yang ini bisa nggak Mas? Kalau yang pakai apa ini? Location nggak bisa. Kalau pakai ini Mas, pakai window open bisa nggak? Untuk generic yang mode security tembus ini tembus, tapi nggak ideal karena nanti butuh konfirmasi. Yang ideal kayak apa Mas? Yang ideal tuh kayak gini, kasih apa? Contohnya window location exigent, nah, ini bisa tembus gitu. Nah bisa nggak Mas ditangkal? Bisa. Masa pilihnya ini nanti role-nya yang saya kasih tahu lah nanti lah. Oke, kita instalasi buff dulu aja kali ya. Oke, kita coba instalasi buff. Oke. Oke, kita coba aja. Oke, saya install dulu. Oke, instalasi buff dimulai ya. Oke. Ini butuh waktu ya. Kalau udah kita kopas ini aja. Ini ya. Udah, kita kopas itu. Lalu kita nano ya untuk security.solve-nya di sini ya. Nah, ini role engine-nya diganti ya Mas, ganti on aja. Jadi nggak nyari terkesan aja, tapi ya kita on kan gitu kan. Lalu sec respond body ya. Sorry, sec respond. Ini ya. Ini di off kan ya. Off kan aja. Lalu kalau udah kita ubah di sini ya. Nah, ini kita masukkan ya. Jadi kita nanti kan role-nya, nanti buat aktifin role-nya kan kita masukkan di sini Mas, untuk simlink-nya ya. Jadi simlink-nya diarahkan ke sini nanti. Gitu. Oke, kita masukkan dulu aja. Kita include-kan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita simpan di buff ini. Oke, ini udah kesalahan. Udah. Nah, sudah ya. Ini ada kesalahan nggak? Coba saya cek dulu. Ini udah ya. Ini udah. Kalau udah kita tinggal masuk ke sini ya, ke base rule-nya. Jadi base rule-nya itu di sini Mas. Jadi di sini itu ada pilihan rule ya. Di sini ada pilihan rule. Ini ada kesalahan nggak nih? Oh, nano ya. Ini salah nih, nano. Typo saya. Nah, ini saya cek dulu. Oh, oke. Saya ulang aja ya. Oke. Ini ya. Oke, sudah. Kalau udah saya masuk ke sini ya. Ke sini. Ini yang base rule-nya ya. Jadi kita bisa milih role-nya di sini. Nah, ini pilih role yang mau yang sesuai ya. Kalau misalnya masih pakai yang generik, ya kalau dari bawaan dari repo-nya Ubuntu ini sih bermasalah ya. Jadi kita hapus saja lah dari bawaan repo-nya ya. Dari bawaan repo-nya itu emang nggak masalah sih untuk yang WAV-nya ini. Jadi saya akan download yang dari 214 aja ya. Saya widget aja. Oke, jadi saya pakai generik ya. Generik ini nggak benar-benar aman karena ini masih bisa dibebas. Ini bisa dibebas pakai headbar dan proses script ini juga masih bisa dibebas ya. Jadi nggak bagus sebenarnya yang generik. Hindari ya pakai yang generik itu, hindari aja. Kita coba aja kali ya 172 kita uji ya. Coba saya cek dulu ya. Nah ini ya. Oke, ini sudah. Saya akan masuk ke aktivitas dulu di sini ya. Nah ini saya akan saya nyalain ya di sini ya. Aktifin rule-nya ya untuk WAV-nya ya.
kayak Simlink, LN-S. Nah ini belum aktif nih. Kalau ini saya restart baru aktif nanti buff-nya gitu. Nah kita bisa uji di sini ya. Kalau kita mau uji sih bisa seperti ini gitu kan. Di data kan gitu. Data apa ini mau diuji apanya ini? Oke lah ini aja ya. Kalau ini masih tembus ya jelek ya. Kalau yang tadi itu udah bisa mempan ya. Kalau misalnya masnya perhatiin tadi yang sinar akunting ya. Oke kita coba ya. Yang ini kan. Ini nggak dipakai sih ini. Hapus saja. Oke. Kita lihat home. Ini udah nggak bisa lagi. Kalau bisa itu sebenarnya cache. Coba ya. Untuk RFI ya. Coba. Bisa nahan nggak untuk generik? Ya seperti ini. Ini nggak bisa loh mas. Ini sebenarnya nggak bisa. Ini kita cek dulu ya. Oke. Nah ini masih belum bisa restart kan? Saya gini ya. Kita reload gitu. Oke kita lihat hasilnya. Tuh nggak bisa kan? Jadi udah aman ya. Tapi kalau masa perhatiin, ini kan nanti nggak bisa, tapi sebenarnya bisa. Tuh kan, nggak bisa mas. Ya itu cache. Jadi masnya harus serang history, lalu clear. Nanti bisa. Jadi masnya juga harus perhatiin juga ya. Nggak boleh langsung gitu nyimpulin gitu ya nggak boleh gitu kan. Cek dulu gitu kan. Nah ini udah aman ya. Oke. Kalau yang tadi mas, kalau ini masih bisa tembus sih mas. Kalau yang SQL design ini masih bisa tembus. Ini perlu yang berbeda ya. Masnya nggak bisa kalau yang ini nggak bisa. Ini masih tembus. Ini nggak bagus sih. T or true, main spasi ya. Bisa ini. Oke, bagus kok. Oh, ternyata bisa ya. Ya sudah. Coba yang ini ya, yang proses scripting ya kita coba ya. Yang proses scripting kita cek. Yang proses scripting. Ini ya contohnya ya. Coba. Bisa nggak nih? Ini udah nggak bisa sih. Udah nggak mempan kan. Kalau pakai cara ini bisa nggak? Kalau kita bebas. Ini blok PHP ya. Ini CMS sih. Ini. Kita coba pakai yang ini ya. Ini saya pakai X1 Arrow gitu. Coba. Ini kayaknya sudah ketahan sih sama firewall-nya. Ya sudah kalau ini saya pakai SQL Edition. Oh iya, kalau pakai SQL Edition itu udah aman. Tapi kalau misalnya masih pilih yang generic itu kurang bagus. Coba ya. Itu saya sesuatu yang generic ya. Generic. Tadi kan pilih yang ini ya. Pilih yang SQL Injection tadi ya. Pilih yang ini yang bagus sih. Jadi kalau misalnya masih mau pakai, contohnya itu pilih yang rule-nya ini gitu kan. Rule-nya yang ini. Jangan yang ini. Kalau yang ini kurang bagus. Contohnya gimana mas? Bisa diuji nggak? Bisa. Saya uji aja ya. Oke, ini yang generik ya. Oke. Kita uji ya. Ini yang generik. Kita uji sekarang. Kalau masih pakai ini, luar bisa kan? Jadi masih bisa. Tapi dia yang generik ini, dia kalau misalnya nanti pas saya coba sinar akunting gini ya. Ini udah bisa sih. Kalau ini yang kayak gini sih udah bisa. Tapi ya sama sih udah bisa nangkal sih kalau gini. Coba kita cek ya. Untuk RFI ya, coba. 9 R57 ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kalau kita refresh itu nggak bisa. Jadi udah oke sebenarnya. Nggak masalah, dia udah oke kok. Cuman dia kalau untuk SQL design itu kurang bagus. Gitu. Ini case-nya hapus. Clear ya, clearin dulu aja. Oke. Udah ya, nggak bisa. Kalau yang ini mas, yang proses scripting gitu ya. Kita coba yang proses scripting. Oke, kita coba yang proses scripting ya. Blok PHP ya. Oke. Nah, kita bisa cek di sini ya. Kalau yang blok PHP itu misalnya, contohnya ya. Masa pakai ini misalnya. Tembus nggak? Kalau pakai apa? Pakai location ya. Nah, nggak bisa mas, pakai location nggak bisa. Kalau masnya pakai yang frame, di dalam frame bisa nggak di dalam frame? Di dalam frame juga nggak bisa. Tapi kalau misal tanpa buff itu bisa loh mas. Coba kita uji ya. Misalnya gini, RM bintang, service, apa dua reload. Kita uji ya, kita uji. Kita refresh sekarang. Tuh bisa kan? Dia dari kompas. Kenapa? Karena buffnya sudah sama matikan gitu. Ini yang location tembus. Coba kita lihat coba lagi ya. Coba misalnya yang mana nih? Tadi kan pakai yang frame ya. Kita coba yang pakai ini. Yang location ya. Kita coba ya. Ini kan yang apa nih? Ini yang location kan. Kalau yang di dalam frame mas, di dalam frame. Ini yang di dalam frame. Oke, pakai iframe kan. Sama aja, tetap tembus. Nah, kalau misalnya mas mau bebas, itu pakai yang bagus itu pakai yang ini mas. Ini. Jadi pakai apa? Window location as again. Ini yang bagus. Kalau untuk kasus ini ya, untuk yang generic ya. Yang generic. Kita uji. Tuh, tembus kan? Nah, ini itu bisa tembus. Yang tadi itu ya. Jadi intinya sih
kalau nggak ada buffnya sih ya tembus-tembus saja gitu ya, tembus-tembus saja. Nah, kalau yang bagus itu ya tadi ya, yang bagus itu yang mana tadi? Yang SQL JSON kan tadi kan, yang bagus ya. Jadi yang bagus itu yang mana? Yang ini. Karena ini masih bisa dibebas pakai bar juga ya. Kalau misalnya ada celah SQL injection, ini bisa dibebas. Jadi masnya kalau mau masnya atau mbaknya kalau mau oke, itu masnya pilih yang ini ya. Pilih yang ya ini gitu kan. Nah, yang ini ya. Ini oke ya, gitu misalnya ini. Nah, ini udah oke. Jadi udah nggak bisa ini gitu. Terus jangan lupa di reload gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini sih ya udah oke gitu kan. Kita coba gini ya udah nggak bisa lagi kan gitu. Tuh. Nah, kalau masalah cuma pakai reload, cuma kalau masalah pakai yang generik itu jelek. Gini Mas, kita uji ya. Kalau pakai generik ya. Ini yang generik. Oke, ini yang generik attack ya. Oke, kita uji. Ini buff udah ada ya, tapi role-nya generik. Betul or true? Min, enter. Tuh, tembus kan? Makanya masa pakai yang mana? Yang SQL injection, yang bagus. Gitu ya. Contohnya yang ini gitu. Itu, lalu service 1.2 reload. Gitu. Nah, seperti itu ya. Ini udah nggak bisa lagi gitu kan? Nggak bisa main-main gitu kan? Nggak bisa lah. Tuh. Apakah ini normal nih kalau buat login? Normal aja ya. Kita uji ya. Normal nggak nih? Normal lah. Masa nggak normal gitu. Tuh, normal kan? Oh, salah normal nggak? Normal lah. Gitu kan? Tuh, kalau salah ya salah aja gitu kan? Normal aja gitu. Tuh. Gitu ya. Jadi sudah teruji ya. Jadi seperti itu buat application firewall. Nah, itu tuh nanti bisa digabung ya, digabung dengan dan ini kan dari luar ke dalam ya. Jadi masnya atau mbaknya pertama satu ya, bisa kasih firewall network ya, UWV gitu kan, bisa kasih silakan pakai UWV. Kasih WAF ya, web application firewall. Jadi ada network, tapi itu apakah cukup Mas? Sebenarnya sih enggak. Kalaupun misalnya orang berhasil bebas WAF-nya lah, entah pakai cara apa kayak atau mungkin ya celah-celah lama lah. Katakanlah Mas server saya tua Mas. Kena sel misalnya gitu. Mas saya kena sel nih Mas setelah jumlah versi 3 dapat akses sel gitu kan. Aduh Mas, ini saya dapat tembus Mas dari celah-celah aplikasi gitu kan. Waduh, itu kan kalau dia dapat sel kan dia bisa keluar tuh kan. Nah, ini kan bahaya juga kan gitu. Nah, untuk mencegah di anak-anak untuk keluar kan maksudnya perlu kasih ini ya. Nah, ini gitu kan. Jadi dikunci di sini gitu kan. Jadi di keluar dia nggak bisa bergerak gitu kan. Gitu, nggak bergerak gitu kan, di permitted kan. Jadi di sini apa? Ya masquerade gitu kan untuk internet kan. Ini sudah diblok gitu kan. Gitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya kesimpulannya kalau misalnya firewall ya, firewallnya ya masa bisa pakai yang network, WAF gitu kan. Untuk keluar juga dikasih ya gitu. Di blok gitu kan gitu. Itu seperti itu. Ya. Wah, menarik Oke. ya, Mas. Iya, gimana Mbak? Ini Mau sebetulnya udah banyak yang nanya sih, Mas. Oh ya, tanya jawab nggak apa-apa sih Mbak. Gak apa ya? Iya, tanya jawab aja. Ini juga bingung Ayo. mau bahas apa nih Mbak. Yang pasti ini dari Mas Kurniawan udah langsung praktek ya, jadi nggak cuma teori firewall itu apa, WAF itu apa, udah langsung praktek dan nyobain untuk salah satu kerentanan, langsung kita cobain efektif apa enggak dengan rules-nya itu. Ini saya bacain aja kali ya. Ini pertanyaannya yang mana ya? Kalau pakai OWASP GitHub Rules 3.2 apakah sudah aman, Mas? Gimana? Coba saya cek dulu. Saya tulis saja di notepad ya, karena OWASP saya lupa. GitHub Rules 3.2. Waps, suruh GitHub, OWASP, GitHub 3.2 gitu. Gini, Rules 3.2. Mas apal nggak? Rules 3.2 itu yang mana gini, ya? gini OWASP maksudnya. GitHub Rules 3.2 itu yang mana GitHub sih, Mas? GitHub rules gitu. Sebenarnya buff itu banyak sih ya. Buff itu banyak. Sebenarnya rule itu banyak banget sih. Gantung rule mau security versi berapa. Jadi sebenarnya sih
kita perlu cek sih. Kalau saya pribadi sih belum pernah ngecek ini sih. Kalau saya sendiri belum pernah ngecek sih kalau sendiri. Jadi rules Ya, itu harus dicoba masing-masing gitu dicek ya Mas dulu. ya? Ya, perlu diuji sih. Kita kalau misalnya dari teori katanya bisa gini, kitanya bisa gini, yang ya Belum ya tentu ya, ya. ya, ya, ya susah lah kita kita prediksi ya. Semuanya itu perlu di set sih. Kita nggak bisa di logika gitu aja sih. Nah, kalau tadi yang rules Mas bikin itu yang di .conf itu Mas bikinan sendiri atau gimana Mas? Itu udah Itu dapat dari bawaan dari Mod Security, bawaan dari Oh, Mod Security. bawaan dari Mode Security. Tinggal pakai Oke, aja. tinggal pakai Iya. aja. Iya. Berarti nah itu selain tinggal pakai aja berarti kita bisa modify .conf-nya itu juga kan ya Iya, Mas ya? bisa. Bisa Itu ya. biasanya nanti bisa digabung dengan ini. Mas, ini saya kesulitan untuk ngubah itu. Mas, saya bisa manfaatin chat GPT ya. Ini kan sudah tahun 2023 ya. Jadi tahun Mm-mm. 2023 itu sudah, kalau misalnya Mas juga sama sih. Kalau saya buat kayak kayak asal jangan pemrograman ya. Kalau pemrograman itu agak kacau sih kalau chat GPT. Tapi kalau berhubung kayak misalnya kayak Dockerfile, lalu kayak ini ya, mungkin seperti kayak rule buff kayak gini mungkin masih oke ya. Asal jangan pemrograman aja. Kalau di kadang-kadang ngawur sih kalau chat GPT. Tapi kalau untuk hal tertentu perlu diuji sih. Chat GPT itu bagus. Jadi kalau misalnya ada yang bingung dari role-nya itu dicek di ini ya, dicek di chat GPT aja sih. Karena sekarang itu juga orang kalau membuat proposal gitu ya, buat penawaran-penawaran entah itu berhubungan dengan security ya atau apa-apa ya udah pakai chat GPT kan. Karena kita kan ikuti perkembangan zaman ya. Gitu sih. Iya. Semua di-share di situ ya Mas. No itu ya. No Iya gitu. private. No private. Iya. Kemudian tadi ada yang nanya apa fungsi sec response di off kan? Itu yang mana ya tadi ya? Oh, Sec yang ini tadi. response. Oh ya. Halo, halo. Halo, Mas Kurniawan. Kita tunggu dulu ya. Iya, kelempar. Halo Mas Kurniawan, ini saya klik Iya. X Oke. unmute. Oh, Oke. Suara saya terdengar sekarang. ya siap Mas, Eh, terdengar tadi Mas. tadi saya jelaskan tadi sampai nggak tadi atau ke- Tadi putus ya? sempat keputus Gini, sebentar. jadi kalau sex response body access itu kalau on itu kan dia melakukan tindakan gitu kan. Jadi di Mm-mm. block gitu. Kalau cuma deteksi only kan cuma deteksi aja kan. Paling lihat di log doang kan, lihat di log gitu kan. Kan kita pengen ada aksi kan dari wave-nya kan, gitu. Gitu, Mbak. Oke. Jadi nggak hanya detection only kan defaultnya kan detection only kan. Detection only kan defaultnya. Ya, Kemudian ada yang nanya lagi nih Mas, dari nickname-nya Semut Ibrahim. Eh, terkait dengan banyaknya situs judi online yang gacor, yang menginfeksi ke domain.id hampir 8 juta website, sejauh mana ransomware as a service bekerja atau teknik apa yang digunakan malware device tersebut sehingga masuk ke banyak domain ID. Nah, ini sebetulnya kalau yang slide gacor tuh dia pakai vulnerability apa Mas ya? Atau banyak banget vulnerability ya? Jadi masuknya gampang gitu ya Mas. iya Kalau tergantung menurut Mas kasusnya gimana? sih. Kasusnya sih tergantung kasusnya kan tiap celah kan bisa beda-beda kan celah ID kan. Jadi ya tergantung sama celahnya websitenya kan gitu. Kalau celahnya SQL injection ya SQL injection, kalau celahnya ini gitu kan. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Jadi tergantung sama celah webnya apa. Nah sebenarnya sih emang banyak situs nggak hanya situs Indonesia sih. Kalau pengalaman saya situs-situs kayak di ASEAN tuh banyak buruknya sih kalau pemerintah. Jadi nggak hanya Indonesia sih, Malaysia, lalu Vietnam gitu kan. Situs pemerintahnya itu ya kayak gitu kan. Pengalaman saya zaman dulu sih ya masuk-masuk ke server mereka sih pemerintah mereka juga nggak terlalu sulit sih. Jadi intinya sih Oh, ya memang memang kalau untuk Indonesia sih banyak ya kayak gitu ya. Kayaknya sih saya sendiri juga no comment sih. Jadi intinya sih mudah ya, bukan mudah ya. Kalau dulu sih mudah ya. Saya nggak tahu sekarang ya. Ini kan zaman dulu ya. Zaman sekarang kan saya kan nggak bukan black hat gitu.
Nggak pernah nyoba-nyoba lagi ya Mas ya? Udah Ya nggak nggak bisa. ada lagi sih. Ya paling cuman ya no comment aja deh. Jadi tekniknya sebetulnya banyak ya Mas ya. Celah kerentanan Macam-macam. website itu banyak banget teman-teman kalau bisa lihat di OWASP itu ya, ada web application testing guide. Itu banyak banget ya Mas ya celah kerentanan ya. Ya, tapi biasanya sih kalau untuk gue edit itu pakai Google Docs sih, Google Doc itu loh. Jadi ya Hmm. tergantung Google Doc itu, Google Doc. Jadi misalnya paling umum tuh apa sih? Yang paling umum tuh kayak kayak pakai exam lem itu kan banyak Mas Mbak ya. Kalau kita lihat ya, kan exam sama lem itu kan itu coba ya misalnya gini ya banyak pemerintah itu yang pakai ini pakai situs Go.id. Emang kalau pakai exam kenapa? Kalau pakai lem kenapa? Ya kalau yang bisa main kayak gitu sih akan tahu gitu kan. Ya kita bisa lihat sendiri kan. Ini lem aja banyak banget loh. Ini situs pemerintah pakai lem gitu kan gitu. Yang disaranin paling nggak apa ya Mas ya? Ya Apache Dari Nginx bawaan repo kali aja. ya. Ya, sebenarnya sih dari bawaan repo itu udah oke, dari bawaan repo. Bawaan repo oke, tapi jangan dari sebenarnya nggak apa masalah sih pakai kalau masnya atau mbaknya pakai lem sama exam itu nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun memang ada sebagian orang-orang security itu memang nggak tidak tidak merekomendasikan exam sama lem. Karena kalau dia tidak benar settingnya, itu bisa di-bypass. Contohnya apa? Contohnya gini, paling mudah ya saya kasih tahu aja. Biasanya kalau misalnya masnya perhatiin kalau masnya atau mbaknya ya, jadi skop yang paling luas itu apa biasanya sih? Biasanya kan exam sama lem ya. Sebenarnya banyak sih situs kayak Joomla itu kan juga juga banyak sih. Tapi kan kita pakai lihat skop yang luas ya. Skop luas itu apa? Biasanya SAM sama lem kan. Biasanya ada jurap, ada PMA kan. Nah dari celah PMA itu, biasanya PMA itu pada nggak di password. Nah kalau yang root kan di password tuh. Ya dari PMA itu kita bisa masuk. Masuk sih masuk, tapi kan no privilege. Nah kita di SQL kita bisa ketik show variables gitu kan. Nah kita di situ kita bisa kita lihat, oh dia pakai WordPress, ya kita incar apa? Ya WP config-nya gitu kan. Oh dia pakai Joomla, ya kita incar apa? Ya configuration.php. Tujuannya buat apa? Buat dapetin passwordnya ke database kan gitu tujuannya. Nah kayak gitu tuh banyak banyak salahnya gitu kan. Banyak di Indonesia tapi juga di luar negeri, khususnya ASEAN. Kalau kayak di Eropa itu susah ya, itu jarang sih. Mas saya heran sih kalau di ASEAN itu banyak pakai lem sama exam. Kalau di Eropa itu saya nggak nemu sih, jarang banget sih kalau itu. Jadi emang mungkin karena mau cari mudahnya aja ya sudah pakai exam sama lem aja gitu. Itu Berarti seperti harus itu kita sih. giring supaya nggak cari gampangnya server Ya, live doang ya Mas ya, tapi ya harus sebenarnya server live aman gitu ya. sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau misalnya bisa ngamanin ya, misalnya kayak PMA di password, lalu yang berhubungan masih bug-bug masih ada itu juga dibenerin itu nggak apa-apa sih. Tapi masalahnya SDM-nya itu mampu nggak gitu kan? Jadi balik ke SDM-nya sih. Kalau SDM-nya nggak mampu ya jebol-jebol aja sih. Kalau kalau mampu sih oke sih. Balik ke orangnya sih. Tadi ada yang nanya juga nih Mas, ini selamat sore Pak, ini dari Pak Gede Arna, bagaimana kalau pakai Apache 2? Tadi kan pakai Apache 2, bagaimana kalau Nginx pengujiannya? Sebetulnya mirip-mirip ya Mas ya? Ya sebenarnya sih kalau saya lihat ya kalau kalau yang Engine X sama Apache sebenarnya kalau dari siapa nih? Dari sisi celahnya atau dari sisi DDoS-nya atau apanya nih? Karena tadi Mas kelihatan apa di screen-nya tadi kan ngujinya pakai Apache Mas ya. Nah ini Oh, nanya kalau ngujinya pakai Nginx caranya masih sama nggak sama yang tadi oh disampaikan gini. gitu. Oke. Kalau kalau apa sama Engine kan cuma cuma web server aja. Kalau semua kan tergantung sama ini kan aplikasi webnya sama PHP-nya kan. Jadi ya kalau kalau emang aplikasi ngebug ya aplikasi webnya ngebug ya ngebug aja gitu kan. Kecuali emang aplikasi servernya ngebug misalnya gini, misalnya kayak Apache versi 2.4.49 itu misalnya atau 2.4 titik 50 ya itu ngebug kan. Nah itu kan bermasalah kayak gini ya. Kayak Apache gini kan ngebug. Apache 2.49 kan. Itu kan RCE kan. Ya kalau dia ada kalau dia kayak ada CGI-nya ya tembus-tembus aja. Tapi kalau nggak ada CGI-nya ya paling mentok ya cuma di traversal aja kan gitu. Nah, apakah Nginx punya bug seperti ini? Sepengalaman saya nggak pernah untuk yang Nginx saya belum pernah riset ya kalau untuk Nginx. Walaupun mungkin di mungkin ya ini mungkin aja ya. Mungkin di CV itu ada, tapi apakah exploitnya dibuat atau enggak saya nggak tahu kan gitu. Jadi emang emang yang populer tuh biasanya sih perlu diuji ya, perlu di kalau Nginx saya jarang sih kalau untuk remote. Biasanya kalau apa sama Nginx itu biasanya rentannya itu kalau di Deno service sih. Walaupun masnya atau mbaknya itu pakai eh, Ubuntu server 22.04.2 katakanlah ya. Itu masnya atau mbaknya itu pakai pakai Nginx sama Apache itu bisa di Deno service dengan mudahnya ya. Kecuali masnya atau mbaknya itu sudah dihardening dulu gitu. Kalau nggak dihardening atau ya mati itu website ya bisa aja dihardening gitu. Itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kasusnya misalnya
untuk celah web server itu ya itu ya. Tapi kalau di konteksnya aplikasi web, kalau aplikasi web itu kan tergantung sama aplikasi webnya kan. Jadi aplikasi webnya itu ngebug nggak gitu kan. Kalau codingannya nggak benar, nggak secure coding ya tembus-tembus aja gitu. Mau engine kayak apa aja kayak sama aja gitu. Nggak Iya. peduli gitu. Ya tembus-tembus aja gitu. Ya kalau mau diamankan ya salah satunya ya bisa pakai mode security gitu kan. Ya gratisan kan, yang free kan. Kalau mas saya nggak pengen bayar mas, ya udah pakai yang gratisan aja gitu. Segitu sih. Gitu. Oke, Mas. Ini Ya, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ini Kak, ya. apakah dari Tario, apakah Komodo mode security itu lebih baik? Komodo mode security. Mm-mm. Itu bayar ya? Saya tuh nggak suka yang bayar-bayar. Bentar. Komodo itu kayaknya bayar ya? Komodo itu gratis atau bayar sih? Coba. Komodo apa? Komodo mode security. Mode security. Komodo mode security. Itu free ya? Saya juga belum pernah Komodo. pakai. Saya belum pernah dengar sih kalau untuk Komodo sih. Mungkin bisa jadi tambahan saya buat belajar sih. Karena untuk Komodo itu saya belum cek untuk Komodo ya. Belum Komodo. Ini pakai mode security ya? Saya belum Iya, belum pernah ngecek sih untuk yang Komodo gini. Komodo itu ini kan subdomainnya ini kan. Ini Komodo itu maksudnya apa ini? komodo.com itu Mas. Jadi ada apa? Ada komodo.com, dia ada free mode security rules. Oh free. Oh rule-nya. Oh maksudnya mengikuti rule-nya ya. Ada apa aja gitu kan? Rule-nya apa aja gitu ya. Iya, Ini kalau di maksudnya. saya apa Oh di iya Inggris, iya iya iya. Oh jadi tambahan ilmu ini kayaknya ya. Tambahan ilmu ya. Tambahan apa aja yang bisa kita tambahkan gitu kan? Gitu ya maksudnya kali ya. iya, cuman karena belum ada experience, belum bisa ini juga sih ya Mas ya. Iya harus diuji sih. Ya, Harus harus diuji. diuji ya. Iya Rules itu harus harus diuji. diuji sih teman-teman. Jadi nggak bisa kita langsung ngeklaim gitu ya. Kecuali Dan masnya atau mbaknya bisa baca baca ini ya, baca rule-nya ya, langsung lihat codingan, sorry bukan codingan ya, ya itu codingan bukan ya, itu ya intinya ya rules-nya ya bagus apa enggak ya gitu ya rule-nya Mas. itu dibaca bisa nggak? Kalau mas mbaknya bisa baca rule ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau nggak bisa baca, ya susah kan. Ya bisa nggak saya baca? Bisa aja sih. Masnya atau mbaknya tinggal lihat aja cacat GPT. Jadi per per ini per sintak dicek aja di cacat GPT. Paling mudah gitu sih. Karena zaman juga udah maju kan tahun 2023 gitu kan. Kalau nggak pakai cat GPT susah lah, kita manfaatin lah teknologi gitu ya. Jadi intinya sih kalau pengen jadi sebenarnya ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama itu langsung ngecek, langsung ada dekat web langsung dicek langsung gitu kan, langsung dicek langsung. Cara yang kedua itu langsung baca rule-nya gitu kan. Nah, Mas saya lebih suka mana? Mas saya sama mbaknya lebih suka mana gitu kan. Mas saya lebih suka ngetes langsung gitu. Ya nggak apa-apa, langsung tes aja gitu kan. Mas saya lebih suka baca rule-nya gitu. Per baris, ya nggak ada masalah gitu kan. Silakan pendekatan yang mana gitu kan gitu. Jadi intinya gitu. Tapi kalau kalau saya mau belajar, sebenarnya kalau chat GPT itu kan sebenarnya kalau kita mau belajar kan terbuka aja ya. Cuman kita kan Hmm. masalahnya kan mau atau enggak kan gitu kan. Kalau kita nggak mau ya susah kan gitu. Kalau kita mau ya spend waktu, tenaga, pikiran. Kalau memang nggak mau ya nggak mau aja gitu kan. Yang ya cuman ini aja, cuman oh tahu-tahu aja oh iya iya gitu kan. Ya kalau misalnya mau mudahnya aja ya sudah itu tadi cek ada komplain aplikasi web yang ngebug lalu ya dicek langsung aja gitu kan ini benar-benar bisa bisa dibebas nggak gitu kan ini Hmm. benar-benar manjur nggak ini kan ini diuji jadi bisa diuji dari proses scripting remote inclusion local inclusion gitu kan proses scripting apalagi ya injection gitu kan. Paling itu sih paling umumnya itu tapi kalau kayak Edor bisa nggak kalau Edor insecure dari object reference ya susah ya nggak bisa jadi intinya sih dilihat dulu kasusnya apa gitu sih. Hmm. Lihat kasusnya. Oke Mas, izin pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya. Ini dari Mas Budi Santoso. Yang pertama, dia ada 3 pertanyaan nih Mas, banyak banget nih. Untuk mengamankan aplikasi web, bisa pakai firewall di layer 3 atau 4 nggak Mas? Apa tadi pertanyaannya? Eh, Oh untuk sih, mengamankan aplikasi web, saya tulis di notepad aja ya. Bentar. oh Tadi oke. apa? Saya ketik di Sini chat. aja nggak apa. Di mbaknya di ini aja di eja aja. Oh oke. Dilisankan aja. Oke. Yang pertama, untuk mengamankan aplikasi web, bisa di firewall layer 3 atau 4 atau tidak? Layar 3. Oh Atau sih ya, 4? ini sih ya. Oh sih ya. Oke. Iya, layer OSI. Terus kenapa? Udah itu aja. Yang kedua, kemudian cara kerja WAF itu seperti apa dalam mengamankan aplikasi web? Tadi mungkin udah didemoin sih ya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana firewall dapat digunakan untuk mengatasi ancaman cyber yang kompleks seperti advanced persistent threat. Oke. Advanced persistent threat itu ngeling nggak Mas kalau sama aplikasi web gitu menurut Mas gimana?
Oke, mungkin saya bahas dari ini dulu ya, dari layer ini dulu, mungkin satu-satu dulu ya. Mm-mm. Oke, tadi layer 3, layer 4. Layer 3 itu apa sih? Layer 3 itu kan kayak ARP gitu kan, ICMP gitu, IP gitu kan. Ya kalau misalnya masih yang mau ngeblok keluar, kan tadi kan kalau misalnya lihat di Mirotic kan saya udah ngeblok IP keluar kan, layer 3 kan. Jadi IP ini kan sudah saya blok untuk keluar. Paham ya kira-kira ya untuk layer 3 ya? Jadi kalau Mm-mm. misalnya dia buka IP, kalau gini, semua situs itu kan diblok. Kecuali yang sudah saya set. Itu kan yang saya kelola di micro data center saya kan. Saya kan punya micro data center yang saya tunjukkan di sini kan. Jadi semua IP itu akan, semua domain IP itu akan diblok semua, kecuali yang sudah saya set di sini. Ini kan artinya kan di layer 3, karena kan IP. IP kan ini kan gitu. Gitu ya. Kalau layer 4 itu apa? TCP UDP kan. Ya kalau TCP UDP itu ya kalau misalnya masnya buat keluarnya TCP-nya di blok ya bisa aja sih. TCP buat keluar di blok, UDP di blok juga bisa. Misalnya pakai firewall, ya pakai firewall buat keluar UDP di blok, buat keluar TCP di blok, ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Gitu. Tapi kalau saya mendingan pakai ini sih, seperti ini ya, lebih enak kan, lebih jelas gitu. Gitu. Karena juga kalau misalnya di blok gitu kan, masa butuh repo ya mas? Waduh, butuh repo gitu gimana nanti? Masa harus matiin firewallnya kan nggak lucu juga kan? Nah, idealnya sih seperti ini kan gitu. Gitu. Sudah kita pilih kan mana yang boleh, mana yang boleh keluar, mana yang enggak kan harus harus dipilih kan gitu. Cara kerja WAF tadi yang itu tadi yang sudah saya praktekkan tadi ya. Mm-mm. Lalu untuk bagaimana uh, firewall advanced persistent threat ini dalam arti ini ya, uh, yang Yang dia tuh udah fokus di ini. masuk, udah persisten. Dia udah apa ya? Dia udah nanam sesuatu di sistem dan dia udah persisten. Jadi meskipun di on off tetap ada misalnya. Itu bisa nggak sih kalau firewall mengatasi ancaman kayak gitu? Oke, dampaknya apa dulu nih? Dampaknya ini tujuannya mau ngapain dulu? Ini goalnya apa dulu? Mungkin ditanya lagi. Ini goalnya mau ngapain? Bagaimana firewall advanced persistent ini goalnya mau tujuannya mau ngapain? Mau diamankan atau mau ditangani atau mau gimana nih? Mungkin ditanyain dulu ini goalnya mau apa ini? Goal Jadi tujuannya. sebetulnya ini lebih ke masih nanya sih ibaratnya. Belum paham kaitannya antara firewall sama APT gitu. Jadi kalau ditanya goalnya seperti apa, sebetulnya kalau WAF itu kan dia goalnya untuk mengatur dari koneksi ya Mas ya, dari apa inbound dan outbound kayak gitu ya. Jadi Hmm? semua lebih terkelola dengan baik. Ini sebetulnya nggak relate sih kalau menurut saya dengan advanced persistent threat karena advanced persistent threat itu dia bukan di layer yang di firewall gitu. Dia udah masuk gitu. Udah masuk ke dalam ya? Udah masuk ke dalam dan persistence-nya udah dijaga gitu. Misalnya dia masuk ke registry, dia ngerubah registry, jadi dia tetap ada di situ meskipun si apa layanan itu di restart gitu tetap ada. Jadi itu udah jebol di sisi firewall sih Mas udah jauh. Oh ya mungkin maksudnya diminimalisasi atau gimana nih? Diminimalisasi Untuk meminimalisasi ini tuh mungkin. ancaman kali ya Mas ya, mungkin relate-nya kayak gitu ya. Sebetulnya bisa ya Mas ya meminimalisasi ya ancaman ya. Apapun ya. Ya sebenarnya kalau untuk melindungi jaringan kan tujuannya kan buat melindungi jaringan ya. Iya, firewall untuk melindungi dari sisi jaringan, Nah dari kalau sisi misalnya koneksi. kasusnya jaringan, itu kan kita salah satunya kan nggak boleh keluar kan, nggak boleh keluar. Misalnya buat keluar kan bisa aja dia melakukan reversal kan. Oh iya, benar. Itu kan bisa bisa dihindari dengan cara ini kan. Yang saya kasih firewall ini kan udah saya tunjukkan kan ini. Iya, Dia kan hanya berarti bisa keluar gitu kan. outbound-nya ya Mas ya. Outbound-nya Ya, kita hmm. whitelist ya Mas ya. Nah, Ya berarti jadi bisa nih melindungi dari APT dengan cara melakukan outbound whitelist di sisi outbound sehingga nggak ada apa ya koneksi yang tidak diinginkan ya Mas ya. ya Oke, bisa. kejawab. Izin ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Ya silakan. Pak. Kalau tadi servernya kan Linux. Nah, kalau servernya Windows gimana tuh, Mas? Apakah bisa install yang tadi itu WAFW00F itu? Waduh, saya tuh bukan, saya Windows tuh nggak hampir nggak pernah buat server ya. Cuma buat server. Saya bukan Windows tuh cuman buat ini aja sih, cuman buat kan sehari-hari saya tuh pakai Linux. Jadi kalau ditanya Windows tuh kadang-kadang untuk server tuh saya juga agak bingung ya, karena saya untuk Windows tuh cuman saya pakai untuk klien aja sih.
Iya, jadi Eh, nggak relate sih sama narasumber kita. Nanti kita cari narasumber yang Windows based. ya Kalau Windows based. apa? Ya. Kalau ini teman-teman sebagai info aja, kalau teman-teman yang hacker, ini Mas Kurniawan tuh basisnya lebih ke hacking ya Mas ya, sebetulnya ya. Ya Jadi, sebenarnya ya sebenarnya kalau misalnya untuk kan kalau kita di cybersecurity itu kan ada 4 ya, ada mm-mm, safeguard, defense sama attack ya. Attack itu buat nguji lah, buat iya. nguji ya. Nah, kalau kita bicara safeguard juga bisa aja sih. Kalau safeguard kan ya ada dari people-nya, dari teknologinya gitu kan. Lalu arsitekturnya gimana kan? Ya macam-macam lah. Kalau misalnya mau bicara tentang defense ya pertahankan. Kalau udah kebobolan terus gimana? Kalau udah kena DDoS kita gimana? Kalau udah kena terus gimana gitu kan? Ya kayak gitu juga nggak masalah sih. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih lebih ke praktis ya. Jadi kalau saya kan biasanya sudah sering ya nangan kayak bertahan gitu kan, kebobolan terus gimana nanganinnya itu kan lumayan sering kan gitu kan, karena hosting saya kelola juga sering di attack kan. Jadi kalau misalnya saya ngelola kan kalau saya kan ada ini ya, dulu kan ada 3 server ya, Mm-mm. ada 3 server tuh isinya itu ya banyak banget kan yang pengunjungnya kan, di install juga aneh-aneh kan, ada install ini install itu kan, ya serangannya juga macam-macam kan, aneh-aneh serangannya gitu kan. Ya kalau buat buat bertahan sih sudah sehari-hari sih, udah sehari-hari sih, udah biasa nangkal-nangkal sih, nangkal-nangkal itu udah sering sih. Kalau untuk safeguard sendiri juga udah sering juga sih. Misalnya sebenarnya kalau misalnya yang hosting itu ya, kenapa saya buat hosting kalau hosting gratis? Saya buat hosting gratis itu biasanya itu saya tuh buat ngelihat serangan-serangan orang luar gitu kan. Nah, Mm. biasanya saya pelajari. Jadi orang-orang yang nyerang ke website pengguna pengguna hosting ini itu apa aja gitu. Kok dia bisa ngelakuin ini, kok dia bisa ngelakuin ini tuh. Ya, itu saya cek gitu kan. Oh, dia bisa ngelakuin itu. Jadi sebenarnya waktu waktu mereka melakukan serangan, itu sebenarnya itu saya pelajari di situ. Nah, terus saya cara Mm. nangkalnya gimana? Dan itu udah berlangsung 3 tahun. Kan saya buat hosting sendiri itu kan dari tahun 2020. Jadi artinya serangan itu sudah banyak banget itu. Dan ya macam-macam sih serangannya. Apakah pernah kebobolan? Ya pernah juga kebobolan ya. Nah itu ya namanya juga juga baru awal-awal kan. Kalau sekarang kan sudah oke ya, sekarang udah oke. Kalau dulu sih emang kebobolan ya, karena awal-awal kan juga ini juga hosting juga saya buat sendiri aplikasinya kan. Bayangkan kalau buat program hosting sendiri kan, kita kan nggak tahu lebih detailnya kan gitu. Juga nggak ada Mm. referensi yang jelas kan. Gimana buat hosting yang benar-benar aman gitu kan? Kan susah kan gitu. Nah artinya apa? Artinya sih ya kalau jadi nggak hanya hacking aja sih. Sebenarnya kalau kalau untuk defense sama safeguard itu biasanya kalau saya sesuai sama kebutuhan aja sih. Kalau saya butuhnya ini ya saya install gitu. Mm. Biasanya eh, dari awal tuh sudah secure sudah dirancang untuk security gitu. Jadi dari awal tuh kalau misalnya untuk ini ya, misalnya gini, contohnya aja ini paling contoh paling simpel. PHP 70 sampai 8.1 itu bermasalah. Itu bisa dilakukan bebas disable function. Yang aman, yang bisa nahan bebas disable function itu adalah yang PHP 8.2. Itu kenapa yang Escort hoster itu pakai PHP 8.2. Emang kalau kalau dia pakai itu nggak aman, sebenarnya bisa aja pakai antivirus. Jadi saat dia upload exploitnya itu akan ketahan sama antivirus, itu bisa aja. Bisa juga orang kalau dia bisa juga dia pakai 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 kontainer kan, bisa aja. Kita nggak tahu tuh hostingnya kayak apa kan. Kalau dia udah masuk kontainer kan satu akun satu kontainer kan ya aman-aman aja sih kan gitu kan. Gak ada masalah sih. Kalau mau dikasih sel juga nggak masalah. Wong itu kontainer dia sendiri kasih root juga nggak masalah. Itu juga kontainer kan. Jadi sebenarnya balik ke ini sih, ke desainnya sih. Dia ngerancang desainnya kayak apa gitu kan. Lebih ke arah situ sih. Jadi kalau mau bicara safeguard, defense sama attack ya saya lebih ke praktisnya sih, praktisnya langsung work tuh apa sih yang langsung bekerja gitu. Jadi Mm. ini ngawang-ngawang nggak jelas nih, ini jalan nggak sih gitu. Saya kurang ya, kurang tarik. Biasanya saya tertariknya tuh yang benar-benar sudah bekerja dengan baik gitu sih. Ya. Luar biasa ya Mas ya. Jadi sebetulnya dengan Mas buka tadi free itu, Mas jadi ngerti gimana mengamankan dan gimana berhadapan langsung sama attacker juga ya Mas ya. Itu menarik Ya, banget kan sih. DDoS tuh udah makan sehari-hari, jadi DDoS tuh udah sering gitu, DDoS udah sering gitu, udah sering gitu sih. Luar biasa Mas Kurniawan. Ternyata ya di balik yang gratis-gratis itu Mas Kurniawan tuh sebetulnya dapat masukan yang sangat berharga gitu. Ini tidak disadari mungkin sama user ya. Ya, sebenarnya dari awal juga sebenarnya berproses sih. Jadi nggak langsung jadi gitu ya. Misalnya kayak ini ya, misalnya kayak saya buat ini kan kalau misalnya Mbaknya perhatiin kan saat saya daftarin ada apa tuh? Ada captcha kan. Captcha ini kan saya pakai CGI.
Nah si Gia itu kan susah cari referensinya. Pakai Google nggak jalan, pakai nggak jalan gitu. Ya saya buat sendiri aja codingan, saya coding sendiri kan. Akhirnya jalan saya codingan. Jadi captcha ini juga saya coding sendiri, saya buat sendiri gitu kan. Ya karena itu tadi nggak ada referensinya kan. Karena nggak ada referensi, ya sudah buat sendiri, buat algoritma sendiri, coding sendiri gitu. Ya udah jadi kayak gini gitu kan. Nah, ini nanti juga dikirim ke email kan. Ini kan buat kode aktivasi kan. Jadi ini juga saya buat sendiri buat dikirim ke email juga. Jadi biar dia bisa aktivasi di sini gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Jadi ya seperti itu nanti bisa kode aktivasi di sini. Jadi karena kalau nggak dikasih captcha itu nanti dikirim-kirim terus kan ya kan nggak bagus kan gitu. Ya intinya kalau bisa kalau kita biasanya kita ini sih kita dari awal sudah dirancang untuk keamanan ya. Dari awal sudah dirancang untuk keamanan, tapi kita kan nggak tahu ke depannya itu kan gimana kan kita nggak tahu. Ya sudah kita ke depannya ya kita lihat aja pencegahannya ngapain aja kan, dilihat lognya gitu kan. Kok ini kok down ya? Biasanya kan kadang-kadang kan situs down itu kan kita juga kadang nggak tahu juga kan, kita juga mungkin lagi sibuk, kita juga mungkin lagi makan, lagi tidur kan, tiba-tiba mati kan kita nggak tahu kan gitu. Masa kita nongkrong 24 jam juga enggak kan. Kalau kita kelola sendiri kan, ya mau nggak mau kan biasanya kan sering dari orang teman kan, ini mas ini situsnya down, oh down ya saya cek ya, oh karena down ini ya langsung saya benerin dalam waktu hitungan menit ya, biasanya langsung nyala lagi sih. Biasanya sih ya paling gampang sih di restart cuma di restart normal lagi sih. Tapi ya nggak selalu seperti itu juga sih, tergantung sama kasusnya juga. Jadi intinya macam-macam sih kasusnya. Ini gitu sih Mbak. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih, Mas. Ya. Apakah sebuah payload untuk membypass WAF itu bisa dipelajari? Terus referensinya ada nggak untuk membypass WAF itu tadi? Sebenarnya ada, tetapi kalau saya baca-baca kalau dari PDF yang ada itu saya coba tuh nggak jalan tuh gitu kan. Mungkin kalau bagi orang lain mungkin jalan, mungkin versinya beda kali ya. Jadi kalau misalnya masnya atau mbaknya perhatiin, sebenarnya saya ada referensinya. Kalau misalnya mau lihat juga boleh, tapi saya nggak terlalu suka gitu loh. Karena saya coba itu biasanya kalau saya baca-baca dari PDF ya, saya coba kok ini nggak jalan gitu kan. Coba ini kok nggak jalan gitu. Saya coba sendiri aja gitu kan. Coba sendiri, trial error ya akhirnya jalan kan gitu. Jadi saya kumpulin yang apa aja sih yang bisa membebas tuh apa aja sih yang dimungkinkan dikumpulin semua gitu. Nah, itu dicek gitu ya. Nah, kalau misalnya mau baca-baca sih ada referensinya, tapi itu tadi yang gak saya jamin. Saya aja juga nyoba aja nggak jalan, kalau mau nyoba sih nggak apa-apa gitu. Tak tunjukin aja sebentar. ES, ini Advanced ES ya. Advance. Ini sebetulnya teman-teman banyak yang tertarik nih sama Mas Kurniawan untuk belajar nih, Mas nih. Oh iya, oke. Ini mungkin nanti kita kasih bocoran ya, Mas Kurniawan nanti punya kelas juga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngamanin website, itu nggak bisa cuma teori aja, langsung praktek sama Mas Kurniawan bisa banget dipandu ya, Mas ya. Oh iya, Jadi oke. jangan sampai teman-teman punya website, nggak ngerti gimana ngamaninnya, terus kena slot gacor, aduh malu-maluin banget gitu kan. Apalagi kalau website pemerintah gitu. Iya. Nah, seperti ini ya. Contohnya masnya mbaknya bisa pakai dari ini ya, dari invading all website application firewall ya. Ini macam-macam sih untuk cara bebasnya. Jadi Mas mau kalau share screen? untuk Mau share screen atau gimana? oh ya nggak apa-apa, share screen nggak apa-apa. Monggo, monggo Mas. Bisa Oh kan? ya, oke. Saya share screen. Di sini ya. Jadi kalau mau dilihat itu ada, kamu lihat referensinya ada. Ini misalnya kayak kayak ini ya, Big IP ya. Nah ini sana ada keterangannya kan, cara bebasnya kan ada di sini. Ini sumbernya ini ya, kalau melihat sumbernya ini invading all web application firewall untuk proses scripting ya. Nah ini kalau mau dilihat di sini itu banyak sih ya. Ini kan contohnya untuk bebas ini gimana, ini gimana. Jadi ada sih. Tapi saya nggak suka ya gitu. Biasanya saya coba-coba itu hasilnya itu nggak mengecewakan hasilnya gitu. Nah, kalau mau coba-coba sih nggak masalah sih. Kalau Mas kebetulan bisa sih nggak apa-apa gitu. Jadi bisa juga pakai referensi ini ya. Kalau dia pakai WAF ini cara bebasnya gimana? Kalau pakai WAF ini bebasnya gimana gitu. Itu bisa dibaca. Nah, referensi kayak gitu ada di Google ya. Tinggal dicari aja. Misalnya gini ya. Nah, ini bisa untuk all modern browser. Jadi dia lebih universal gitu kan. Lebih universal. Ada juga yang hanya ada Chrome terujinya itu misalnya di Chrome, Firefox sama Opera gitu kan. Gitu ada juga mungkin hanya iya aja kali ya, misalnya untuk Firefox aja, untuk proses hanya untuk Firefox gitu. Ah itu jadi kadang-kadang itu pilih-pilih juga ya, jadi tergantung sama kasusnya juga, jadi kita nggak bisa mengeneralisir gitu. Intinya sih itu sih, kalau mau baca referensinya sih ada di sini kalau mau belajar sih. Dan Ini semua banyak ini sih. ethical hacking ya Mas ya. Jadi nggak bisa sembarangan nyasar ke siapa aja, website siapapun nggak mungkin ya Mas ya. Harus ethical ya Mas ya. Iya harus etikal karena kan ada undang-undang ITE kan. Iya. Nah itu undang-undang ITE tuh teman-teman. Jadi kayak tadi Mas Kurniawan juga demo itu semua pakai engine yang sudah disiapkan. Jadi tetap harus ada Oh iya. etikanya. Iya. Ini izin Mas ada lagi yang nanya nggak apa ya?
Oh iya, silakan Pak. Yang lagi marak hantam domain.go.id beberapa waktu itu adalah slot gacor dan masih lumayan kejar-kejaran. Solusi Jitu untuk menghadapi serangan ini. Apa nih Mas solusinya? Ya Tadi kayak Mas kayak udah kasih keywordnya SDM ya? ya SDM sih. Sebenarnya sih ya, kalau tadi kok balik SDM sih. Itu kayaknya juga sering dibahas di grupnya Pak Joshua kayaknya ya. Eh ya kayaknya sih yang sering nanganin kayaknya sih Pak Joshua ya dan kawan-kawan sih kayaknya. Nah ya kalau untuk saya sendiri juga nggak pernah langsung terjun langsung ya karena saya kan juga juga jarang sih nanganin kasus kayak gacor itu ya. Cuman Mm-mm. bahasa mudahnya sih kalau gacor itu kan karena 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 memang websitenya itu memang memang sudah jebol kan bisa dijebol kan. Dan Jadi salah gunakan. ya sudah jebol. Kalau buat nanganinnya gimana? Kalau buat nanganinnya sih ini cara nanganin apa nih? Cara nanganin cara praktis atau mau cara sulit nih? Kalau misalnya cara praktis, misalnya gini. Jadi gini, namanya website itu perlu di backup. Jadi tiap mau berapa kali kayak perlu di backup. Kalau ada otomatis sih lebih bagus ya. Intinya di backup lah. Jadi saat kita kena kena hack, itu tinggal kita restore aja. Itu bahasa-bahasa mudahnya. Jadi mungkin bisa pakai cron tab gitu ya, bisa bisa manfaatin cron tab ya untuk kita backup gitu. Jadi bisa di set tanggal-tanggalnya gitu sih. Jadi nggak terlalu sulit juga ya. Kan bisa pakai cron tab kan gitu. Cuman yang Solusi jadi masa sementara ya Mas ya. ya solusi sementara sih. Itu ya oke lah. Kita bisa kirim backup-nya kemana lah gitulah gitu. Tapi kalau kita kirim keluar kan juga perlu dilihat juga ya. Ini kalau kita kirim keluar, kalau kirim ke lewat FTP, takutnya nanti malah malah FTP server kita jebol kan gitu kan? Kan dia kirim ke kita kan. Jadi gimana kita tuh bisa ngirim data keluar, tapi nggak bisa di ini ya, nggak bisa nggak bisa di orang nggak bisa masuk ke sana. Jadi kalau udah kirim kirim aja gitu kan. Tapi dia nggak bisa masuk ke servernya. Itu ya ya macam-macam sih kalau mau di backup sih. eh Kalau solusi ya Jitunya sebetulnya banyak ya Mas ya yang Ya harus di kalau itu ya. ya kalau misalnya mau solusi cepat ya itu tadi hapus semua terus di restore selesai gitu kan. Lalu dicek keamanan yang dilihat mana mungkin dicek dulu lognya. Lognya itu dilihat mana bisa kalau dia masih pakai kalau mau dari Apache atau Nginx ya dicek. Kalau bisa masih pakai VirtualHost ya cek di Hyper-V hostnya. Kalau misalnya domain dialaskan ke IP ya cek ACT lognya atau di lewat IP ya dicek ACT lognya kan paling mudah kan itu. Jadi situ kan bisa kelihatan ya. Kecuali di situ dihapus ya per baris yang dihapus gitu. Saya juga pernah sih dapat kasus yang di mana lognya itu dihapus per baris ya. Udah jelas-jelas ini masuk dihapus per baris. Emang kadang-kadang tuh Jadi pintar log sih attackernya. injection. Ya, jadi ya itu tadi ya. Jadi ya kadang-kadang kita tahu sih. Ya kalau misalnya gini, Mas, kalau buat nangkal sih banyak banyak caranya ya. Kita mau nyari backdoor, kita mau nyari backdoor account, kita cari rootkit-nya, lalu kita cari exploit-nya di mana aja gitu kan. Kita cek tanggal terbarunya itu mana ada file manager. Kadang-kadang itu kan nggak selalu PHP shell. Juga file manager. Kadang-kadang kan PHP shell kan bisa dideteksi kan kadang-kadang kan. Nah, kadang-kadang kan orang kan bisa bisa sembunyi di file manager kan. Karena file manager kan nggak tidak tidak dianggap malware. Nah, itu kadang-kadang yang jadi hambatan juga gitu kan. Karena itu kalau pertas yang oke ya, dia tuh nggak sekadar masuk aja gitu kan. Dia juga ngubah tanggal gitu. Jadi tanggalnya itu ya disesuaikan dengan ini gitu kan. Ya itu ada di training sih ya gitu. Jadi jadi tanggalnya dimainkan, semuanya dimainkan lah gitu. Intinya sih jago-jagoan sih admin sama si pertasnya kalau jago mana gitu. Kayak gitu Jadi sih. adminnya harus kayak hacker juga ya Mas ya. Iya, dia harus paham. Jadi dia harus tahu kalau saya sebagai attacker, saya akan ngelakuin ini gitu kan. Kalau si Heeh. adminnya nggak ada pengalaman attack, iya cuma ngikutin SOP aja, cuma ngikutin rule yang dia bisa aja, tapi dia nggak bisa. Karena kalau kita sebagai attacker itu biasanya kita itu mau berkembang sih. Jadi kita itu nggak hanya sekedar apa yang kita, wah saya tahunya ini aja yo. Ya kita sudah berkembang ya. Jadi kalau kita hanya bisa berkembang kalau kita sering riset itu aja. Jadi nggak ada cara lain selain kita riset. Jadi semakin banyak kita riset itu semakin kita berkembang. Kalau kita nggak jarang riset, cuman ngandelin itu aja ilmunya, ya susah gitu. Berarti Gitu solusi sih. Jitunya untuk menghadapi serangan slot gacor ini adalah SDM-nya harus Iya, berkembang iya seperti hacker. SDM. Iya, balik ke SDM-nya Stevie. Ya, kalau SDM-nya payah ya payah aja. Gitu sih. Sulit ya Mas ya. Ngandelin Ya, tools juga harus dikonfig soalnya. iya, Kemudian gitu. ini ada dari Mas Tesar nih. Mas Tesar nanya nih, Ya, apakah untuk load balancer menggunakan Apache atau Nginx itu perlu di setup WAF juga, Mas? hmm, sebenarnya kalau buff itu kan untuk tangani serangan aplikasi web kan? Iya, load Iya, jadi balancer untuk capacity.
Untuk apa dulu nih? Load balancer buat apa dulu? Ada hubungannya nggak sama WAF-nya? Poinnya apa nih? Mau diarahkan kemana nih? Gimana Mas Tesar, mungkin mau open mic mungkin? Mas Tesar, Mas Mbak, Tesar, saya to unmute ya. Halo Halo Mas Mas, Tesar. ya makasih. ya gimana Mas? Iya, sekarang kan banyak microservices ya, biasa pakai load balancer tuh. Iya, heeh. Nah, kadang-kadang kan juga ada penyerangan di sisi sananya gitu kan. Nah, itu apakah juga perlu kita pasang WAF juga? Karena kan itu kan biasanya kan Apache juga biasanya kan. Gitu. Oh ya, oke. Kalau misalnya, Masnya mau, kalau saya cara praktek ya, kalau saya jadi Masnya ya misalnya ya. Kalau Ya, saya jadi Masnya, kan gini, Masa pakai load balancer itu biasanya pakai Clover nggak? ya, oke. Nggak ya? Oke. Ya. Biasanya Masnya kalau nahan DDoS gimana? Kalau dari load balance? Tuh, saya tanya dulu. Oh, kita bisa kan di firewall tuh, kalau itu kan di depan. Hmm, Di depan baru masuk ke load balancer. bisa ditangkal. Ya, makanya apakah cukup di firewall aja, load balancer yang kita nggak usah hardening lah bisa dibilang, baru masuk di node masing-masing gitu kan? Atau kok bisa kita taruh juga di load balancer di tengahnya gitu? Kalau untuk yang mau security itu lebih ke ini sih Mas, di web servernya sih, di Nginx Oh gitu sama ya, Apache. berarti langsung di Iya, hostnya aja ya? iya itu di hostnya sih. Oke. Kecuali Masnya kayak pakai Clover ya. Clover itu ada WAF-nya kan. Jadi kalau di Clover itu kan ya kita nggak perlu mikir lagi sih, sudah ada WAF di situ, tinggal bayar kan. Ya sudah, Ya, tinggal bayar betul. selesai gitu. Iya. Paling mudah sih, cara mudah sih. Sama kayak kita di IT kan banyak kan perusahaan IT itu kan ngandelin vendor. Jadi kadang-kadang tuh bisa aja Betul, perusahaan IT itu orang IT-nya malah malah ini ya, malah nganggur ya, malah gabut betul. gitu ya. Kan tinggal nyuruh-nyuruh vendor ya. Iya, nyuruh-nyuruh vendor itu sih. Jadi ya ya paling gampang sih emang pakai itu sih, pakai code versi. Oke, oke. Makasih. Oke, Mas. Oke, ini pertanyaannya banyak banget nih, gimana nih Mas? Ya udah. Sampai Sampai besok kayaknya nambah terus nih pertanyaannya. Mungkin saya pilih 2 pertanyaan terakhir aja kali ya Mas ya. Jangan sulit-sulit, Mbak. Jangan yang sulit-sulit. Jangan yang sulit-sulit. Yang mudah aja. Nih dari Ray, karena teman-teman yang develop, oh enggak, ini pernyataan doang sih. Ini tadi ada yang ngobrol juga sebetulnya nih Mas. Jadi saya agak-agak bingung nih yang mana. Oh, ini izin bertanya dari Leo Aryawan. Untuk jenis informasi dan intelijen yang digunakan oleh firewall untuk mendeteksi dan merespons serangan APT. Tadi nih masih relate dengan APT juga nih Mas. Apakah ada rules yang mendeteksi phishing? Phishing. Yang pertama, jenis informasi intelijen yang digunakan oleh firewall untuk mendeteksi dan merespons serangan APT. Oh, phishing ya? Maksudnya buat nangkal itu ada phishing nggak gitu ya? Jadi ada 2 pertanyaan, Mas. Ini informasi apa yang digunakan untuk mendeteksi dan merespons serangan APT? Kemudian yang kedua, apakah ada rules yang mendeteksi phishing? Oke. Pertama gini ya. Pertama untuk tentang phishing tadi ya. Jadi mungkin bisa pakai pendekatan ini kali ya. Coba saya cek dulu untuk di sini ya. Misalnya stop ya coba. Kadang-kadang tuh bisa pakai IPS sih, nggak selalu pakai WAF gitu sih. Jadi misalnya IPS ya. Ini contoh ya untuk Interaction Prevention System ya. Oke, ini IPS. Ini saya Mas mau share screen? share screen aja. Belum muncul, Mas. Mau izin, siapa tahu ini. Oh Ada ya, yang oke. Saya share screen ya. Mana sih? Share screen. Bentar. Ini share screen-nya. Oh, ini ya. Oke. Sudah. Jadi kalau phishing, misalnya phishing ya, itu masalahnya kalau di HTTPS susah sih kalau HTTPS. Jadi kalau misalnya dia katakanlah misalnya HTTP ya, katakanlah phishing ya. Kalau dia pakai katakanlah dia mau dia buat website phishing gitu, misalnya Facebook gitu kan, phishing Facebook gitu atau Instagram gitu ya. Bisa aja ya dikirim kalau dia buka keluar masuk kan. Misalnya gini contohnya ya. Ini contoh saya pakai FTP ya, contohnya. Jadi kalau misalnya kalau saya pakai FTP, jadi kalau misalnya saya buat rule-nya, ini kan pakai di drop ya. Jadi kalau ada kata ini ya, itu akan di drop paketnya gitu. Kan kalau 21 kan plain text ya, sama kayak HTTP kan plain text. Beda kalau HTTPS ya, itu susah.
Nah, kalau waktu saya pengujian itu itu dia akan langsung di drop, kayak di drop gitu ya. Karena apa? Karena kan di drop di ininya, di IPS-nya gitu. Itu bisa aja. Tapi kalau jadi yang dipilih itu ya yang port 80 misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kata Facebook, mungkin bisa aja kita drop kali ya. Jadi kalau dia buka ada kata Facebook dikirim gitu, mungkin bisa di drop kali gitu. Nah itu tadi ya, buat keluar masuk kan, buat dikirim keluar atau masuk keluar gitu kan, itu bisa aja di kontennya itu di drop. Gitu sih yang paling mungkin kan. Tapi pertanyaannya servernya kuat nggak ya? Nah itu sih kalau kalau phishing sih mungkin karena susah juga ya, karena phishing itu kan bisa macam-macam kan. Kalau anti phishing sendiri kita nggak tahu ini sebenarnya phishing atau bukan kan, kita juga kita sebagai si adminnya kan juga nggak tahu kan, kecuali kita ngecek sendiri. Kalau kita lihat realnya sih biasanya sih ya kalau kita lihat manualnya sih ya susah ya kalau untuk phishing ya, susah sih phishing. Itu kenapa kok di hosting itu banyak phishing susah ditangkal sih. Gitu sih. Kalau untuk gue sendiri ya dari awal ya. Nggak tahu kalau ada tool dari luar yang bisa nangkal, saya nggak tahu sih. Biasanya kan kayak gitu kan bayar ya. Nggak tahu kalau ada yang free juga. Gitu. Jadi pertanyaan yang satunya apa, Mbak? Tadi Atau tentang gimana tadi? Atau tadi kurang atau maksudnya itu atau gimana? ini ada dua pertanyaan sih Mas. Tapi tadi yang pertanyaan yang sebelumnya itu dia informasi di firewall untuk mendeteksi dan merespon serangan APT. Jadi tapi mungkin APT karena kita nggak bahas di sini susah ya Mas ya untuk jawabnya. Iya, mungkin bukan topiknya mungkin. Iya, bukan topiknya sih. Di sini firewall tadi untuk mendeteksi serangan yang benar-benar berbasis network aja ya, dan juga untuk membatasi koneksi di inbound maupun outbound. Nah, sedangkan untuk masalah serangan APT, kayaknya kita belum clear ya dengan APT-nya itu akan seperti apa. Jadi mungkin nggak bisa dibahas di sini karena dari apa tadi yang Mas Kurniawan sampaikan banyak yang nggak bisa dijelaskan untuk menjawab itu juga. Mohon maaf ya. Iya. Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya tadi mana ya tadi? Untuk serangan DNS tadi mana ya? Saya tadi baca DNS. Langkah yang diambil untuk memperkuat firewall dalam melindungi dari DNS spoofing gimana, Mas? Kira-kira? Gimana coba pertanyaannya? Ulang coba. Langkah yang diambil untuk memperkuat firewall dalam melindungi dari serangan DNS spoofing. Oh, oke. Udah itu aja. Iya, itu dari Oke. Bapak Pertama Firman. DNS spoofing. Pertama kita lihat dulu DNS spoofing itu apa. Mungkin bisa sama arti ini ya, dari berangkat dari RP spoofing ya, dari main intermediate maksudnya itu mungkin. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang DNS spoofing itu kan prakteknya kan ya kalau kita di jaringan entah di LAN atau di hotspot itu ya. Kalau kita buka blablabla.com nanti akan dilempar ke web mana gitu kan. Kita buka terus apa nanti akan dilempar kemana gitu. Itu kan DNS spoofing kan gitu. Ya, itu sering dilakuin kayak gitu sih. Tapi kalau kita bicara tentang firewall, bisa nggak ditangkal gitu? Nah, itu susah ya, karena biasanya itu kan berangkat, kalau ARP spoofing itu kan dimainkan di sininya sih, ARP main A kan. Nah, di ARP main A itu kan sudah dimanipulasi di sini. Gitu. Jadi ini kan jadi misalnya keluar ya, untuk keluar ya. Ini misalnya si attacker-nya itu misalnya 155 nih. Nanti ini jadi MAC-nya si 155 gitu. Ya buat nangkal kayak gitu sih susah kali ya firewall. Ini juga materi bukan web juga kan? Iya. Kalau DNS spoofing itu sendiri sih, kalau maksudnya di area lokal ya, di area lokal atau hotspot, ya itu tadi ya. Ini maksudnya DNS spoofing mana nih? DNS spoofing di jaringan atau gimana? Jadi definisinya perlu diperjelas juga sih. Iya, DNS spoofing di Ini jaringan. DNS yang gimana nih? Ya DNS di jaringan ya itu tadi. Kayaknya sih, tahu saya belum pernah nemu sih kalau ada firewall di DNS spoofing gitu. Selama itu tembus aja sih DNS spoofing, walaupun dia kasih firewall itu tetap tembus aja sih. Memang bukan bukan di situ sih cara menangkalnya DNS Iya, bukan di spoofing situ masalahnya. Itu kan iya, masalahnya itu kan celahnya kan memang di jaringannya itu emang di setting DNS-nya itu sendiri. iya, jadi nggak ada sebetulnya. hubungan sama kayaknya sih nggak ada hubungan sama firewall sih, kayaknya sih ya nggak ada hubungan sama firewall karena kan masalahnya kan emang ini kan dimainkan di RP table-nya kan dimainkan di positioning kan gitu kan. Iya. Iya, masalahnya di situ. Ya itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Berarti sebetulnya penangkalannya di DNS server yang Apa nih? ini DNS sih. server atau apa nih?
Ya, harusnya itu bukan DNS bukan spoofing. di firewall memang. Iya. Oke, ini pertanyaannya nggak selesai-selesai nih Mas, tapi saya mau spill sesuatu nih ya. Saya izin share screen ya Mas ya. Oh iya, oke Mbak. Oke, sebentar saya buka dulu filenya. Jadi gini teman-teman, karena apa? Ketika kita ngomong masalah slot gacor ya, saya izin share screen ya Mas ya, nggak apa Iya, ya, saya silakan. stop Iya, dulu. silakan. Nah, jadi karena kita harus praktek nih, dari Mas Kurniawan ini udah buka kelas, ini udah kelihatan ya Mas ya? Oh iya. Jadi dari Mas Kurniawan ini ada diskon voucher, ini untuk teman-teman yang sekarang hadir, silahkan di screenshot, nanti teman-teman bisa dapat diskon voucher untuk kelas program Ethical Elite Hacker versi 8. Ini untuk 20 orang aja. Nah, kenapa teman-teman perlu? Karena teman-teman bisa ikut kelasnya Mas Kurniawan ini yang seharga 1,5 juta jadi 1,3 juta kan lumayan ya. Jadi karena kuncinya memang SDM yang terlatih untuk melakukan hacking dalam artian ethical supaya bisa ngamanin website gitu ceritanya. Jadi ayo teman-teman ikut gabung dan nanti teman-teman juga bisa masuk ke komunitasnya Mas Kurniawan juga ya Mas ya di Xcode ya. Oh iya. Iya, jadi supaya bisa ngobrol kalau ada nanya, ini gimana buat ngatasin apa, itu kalau udah ketemu dengan komunitasnya lebih enak lagi. Karena tujuan kita sama ya Mas ya, tujuan kita adalah buat mengamankan website gimana. Jadi ayo teman-teman yang mau join silahkan ikutan ya. Silahkan screenshot voucher ini nanti bisa di-redeem ketika teman-teman daftar. Oke, itu mungkin dari saya, Mas Kurniawan, gimana Mas? Ini pertanyaannya, pertanyaan masih banyak, nggak apa-apa ya Mas ya? Oh Mohon iya, maaf ini ya aja. teman-teman. Mungkin bisa kalau mau belajar random itu bisa di sini ya. Saya kasih. Mungkin saya share screen aja ya. Silakan Mas. Oke, jadi kalau misalnya mau belajar gratis itu ada di sini ya. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Udah kelihatan. Silakan. Oke, jadi kalau di Escoto ada namanya video belajar gratis ya. Jadi ada di sini. Jadi kalau mau belajar ini ya, kayak di video, kita ada video Escort video ya. Jadi di sini ada banyak, ada bebas antivirus, ada hacking ya Windows itu ya. Jadi macam-macam sih. Private escalation ini ada ratusan video. Itu bisa dipelajari ya. Kayak hacking remote function, ada SMB Ghost gitu, ada celah di private escalation di CentOS 7, CentOS 8, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, macam-macam sih. Jadi untuk private escalation Windows 10 dan macam-macam itu bisa gratis ditonton. Kalau mau tonton sih tinggal klik ini aja ya. Itu contohnya. Nah, nanti bisa pakai tonton lah. kernel FreeBSD ya. Ini private escalation pada FreeBSD. Oke. Jadi Saya intinya sih bisa nonton di sini gratis sih. Kalau yang baru bugnya kita tuh kemarin itu kan celah winner itu bug CV 2023. Ini juga ada CV 2023 sih. Kalau misalnya ini emang baru-baru nih. Kalau misalnya mbaknya atau Mbak ini juga baru-baru sih 2023 ya misalnya. Misalnya CVE 2023. Nah ini ada juga nih jumlah 4 CV 2023 baru kan. Jadi nggak yang lama-lama ya. CV 2022 banyak banget nih. CV 2022, CV 2023 ini juga ada. 2024 ya CV 2023 macam-macam sih. Kalau mau yang baru lagi, yang Agustus ya, yang baru ya itu juga ada bug winner ya. Nah, itu bisa dilihat ya, misalnya di PT ini ya. Ini PT saya sendiri ya. Ini juga ada ya celah winner. Ini yang baru sih, Agustus ya. Itu bisa ditonton ya untuk celah winner. Itu dapat akses sel ya. Di sini dapat akses sel. Jadi kalau orang jalankan mirror, itu nanti bisa dapat akses sel ya. Nah, ini untuk ini saya buat sendiri ya. Ini saya buat sendiri untuk kan asalnya kan ini hanya untuk kalkulator ya, tapi bisa jadi CMD remote gitu. Ini CV 2023 baru. Jadi kalau mau belajar teknik-teknik yang 2020, CV 2022, 2023 itu yang baru-baru itu bisa lihat di video. Itu gratis kok. Tonton aja videonya. Itu ada ratusan video. Itu saya buat sendiri semua. Gitu. Semuanya saya buat sendiri. Ya, itu Luar Mbak. biasa. Nah, ini juga banyak yang ngechat, banyak yang dari alumni kelas Xcode Ethical Hacker juga nih, Mas. Ini jadi memang nggak akan rugi ya masuk ke kelasnya Mas Kurniawan, karena Mas Kurniawan ini memang suka banget untuk berbagi, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk gabung ke kelasnya, supaya teman-teman nanti bisa lebih baik lagi dalam menjaga website yang teman-teman miliki. Kira-kira seperti itu. Gimana Mas Kurniawan, mungkin ada apa ya semacam pesan-pesan terakhir mungkin yang mau disampaikan?
Oh ya, jadi intinya sih kalau berhubungan dengan firewall tadi ya. Jadi kalau keamanan tuh biasanya sih kalau bisa sih jangan jangan ngadain firewall ya. Kalau bisa sih awal tuh dari codingan tuh dibenerin dulu ya. Kalau aplikasi web kalau codingnya udah bener itu kita nggak selalu butuh buff ya. Kalau misalnya codingan kita bener, masalahnya kan kita nggak tahu nih codingan kita, maksudnya bener itu dalam arti secure nggak, lebih secure nggak. Oke, saat kita nyoba hari ini, mungkin kita secure ya, tapi hari ini besok belum tentu secure. Karena keamanan itu kan proses, bukan hasil akhir. Oke, saat ini aman, apakah besok pasti aman? Ya belum tentu kan. Mungkin orang update ke Apache 2.4.49, oh saya udah paling update nih, yang paling baru nih. Ternyata ada bugnya tuh, bugnya RCE, kan itu kan kacau kan gitu kan. Update yang paling baru malah kena RCE, atau mungkin jumlah 4 gitu, udah pakai jumlah 3 yang versi lama gitu, ya jumlah yang sudah nggak ada bugnya gitu, tiba-tiba aplikasi jumlah 4 gitu, malah ada bugnya gitu kan, nggak bisa aja kan. Artinya apa? Artinya saat ini aman, belum tentu besok aman. Apalagi kalau berhubungan dengan kayak celah-celah binary gitu ya. Itu kan kalau aplikasi web mungkin ya oke lah, tapi kalau berhubungan dengan binary dan close source itu kan juga nggak mudah kan kalau ada bug-bug kayak gitu. Kadang-kadang harus ngecek pakai ini debugger, oli debug, DBG gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya sih keamanan itu proses, bukan hasil akhir. Nah, untuk kalau kita bicara aplikasi web, jadi pertama itu codingan itu harus aman dulu. Kalau untuk jadi kata-kata saya ragu nih aman nggak ya? Masa bisa kasih buff ya? Kasih buff, kasih firewall gitu. Bisa kasih V2PAN, kasih port sentry gitu kan. Macam-macam lah dikasih lah. Bisa nggak mas mod security digabung sama V2PAN? Bisa. Jadi kalau misalnya dia melakukan proses scripting, execution langsung di ban gitu, itu bisa. Jadi digabung WAF, mod security sama V2PAN itu bisa digabung. Tapi saya gabungnya itu terakhir bisa sih Januari 2023 ya. Februari 2023 udah nggak bisa. Jadi itu saya coba aja nggak percaya. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2022 saya ngajar gabungin WAF sama V2PAN itu nggak ada masalah. Tapi tahun 2022 Januari itu masalah ya. Saya nggak tahu kenapa. Itu buntu saya sampai sekarang. Makanya nggak ada materi itu. Gitu sih. Jadi intinya apa? Intinya sih ini juga sama ya. Karena itu nggak hanya tentang ini juga ya. PHP.ini juga perlu ya. PHP.ini gitu kan. Misalnya gini, oh ini kena RFI, ya kita cek apakah untuk inputnya bisa dimatikan nggak gitu kan? Untuk mungkin biar nggak terjadi RFI gitu kan? Gimana biar nggak terjadi LFI gitu? Jadi nggak hanya codingan, nggak hanya tentang buff-nya gitu kan, tapi juga bisa dari PHP.ini gitu. Jadi bisa banyak aspek untuk kita ngamanin itu ya. Jadi nggak melulu pakai firewall gitu sih. Ya jadi intinya sih keamanan itu proses bukan hasil akhir. Saat ini aman, belum tentu besok aman. Dan kita tuh belajar tuh salah nggak apa sih, karena yang namanya belajar salah itu kita bisa benerin kok besok. Jadi jangan takut salah ya. Jadi kalau kita salah kita benerin kan, yang penting kan kita berkembang kan ilmunya kita kan. Ya nggak apa sih, yang namanya biasanya kalau dia pendekatannya itu learning by doing, biasanya teori-teori itu bisa aja salah, dia bisa berduga ya. Kelemahan kalau kita learning by doing, itu tuh kalau kita teori kurang, itu biasanya nebak-nebak sih. Karena nebak-nebak asumsi sendiri, ya itu bisa salah gitu kan. Karena itu penting yang namanya teori sama prakteknya ya. Sebenarnya itu penting sih. Jadi kalau saya pendekatannya gini sih, praktek tapi juga lihat teorinya juga gitu. Mungkin teorinya nggak penuh ya, tapi paling nggak tahu aja lah gitu. Jangan chat GPT gitu ya. Nah, saya juga sering pakai chat GPT kan. Kalau saya buat Docker file itu kan, saya butuh juga yang buat Docker file ini buat apa ini, gimana biar tetap running itu kan. Misalnya Apache tetap running. Oh, pakai metode ini, tolong replikat selain pakai metode ini. Oh, nggak cocok nih. Selain pakai metode ini, selain pakai metode ini, selain pakai metode ini, selain pakai metode ini gitu. Jadi kita harus kritis sama chat GPT gitu ya. Jadi teknologi dimanfaatin aja chat GPT gitu. Jadi intinya kita bisa berkembang pakai chat GPT juga gitu ya. Intinya gitu sih, Mbak. Iya. Siap, Mas. Jadi ChatGPT itu bisa diajak berkembang asal kita juga ngerti ya gimana cara memanfaatkannya dan Iya, kita gitu. bisa Iya. enggak ketergantungan yang parah juga ya, Mas ya. Iya, sekarang udah tahun 2023, jadi kita manfaatin teknologi yang ada aja. Oke. Mungkin sebelum itu kalau foto bareng gimana, Mas? Berkenan ya? Kita foto bareng yuk, teman-teman. Mungkin share Oh iya. screen-nya dimatikan dulu, Mas. Oh iya, oke. Kita foto bareng yuk, teman-teman. Udah ya, udah. Masih deh, Mas. Oh, ini share ini kan? Ini udah nge-share. Stopnya. Oke, saya stop ya. Ya, oke. Oh ya, oke. Mau izin saya stop. Oh ya, oke, Mbak. Oke, ini teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk foto bareng. Kenapa? Supaya kita bisa ya saling kenal walaupun enggak ketemu langsung, nggak apa-apa kali ya. Yuk, open cam dulu, kita foto bareng. Boleh? Siapa lagi yang mau open cam? Oh, oke, ada yang malu. Mungkin lain kali kita
woro-woro ya. Nanti kita open cam ya, dandan dulu, dandan dulu. Siapa tahu lagi pakai kaos oblong gitu ya, nggak enak ya. Ya udah, oke, dihitung. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, dia ada yang chat. Lagi 1, 2, 3. Yang room selanjutnya ada nggak? Wah, cuma 1 room doang. Nggak apa-apa lah ya. Saya dokumentasiin walaupun lain kali open cam ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Mungkin buat next aja. Oke, terima kasih kepada Mas Kurniawan yang sudah menjadi narasumber di webinar Komunitas Dokter Cyber pada hari ini, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sampai terakhir juga masih join dan antusias sekali. Akhir kata, saya Restia Mugiono dan segenap rekan-rekan dari pengurus Komunitas Dokter Cyber. Mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Dokter Cyber, Defense and Resilience in Cyberspace. Dadah. Dah, ya. Terima kasih Mas Mas Kurniawan, terima Terima kasih. kasih.